Bab 1001, Hadiah Uji Coba Peleburan. Sebenarnya, memahami Blue Lotus Domain tidaklah berarti sama sekali. Ketika elit muda yang heroik memahami konsep hukum kebakaran tingkat ketiga hingga puncaknya, dan juga memiliki potensi besar serta takdir besar di atasnya, siapapun dapat berhasil membentuk domain teratai biru. Selama mereka tidak binasa di jalan, pencapaian masa depan mereka tidak akan rendah. Dengan demikian, Blue Lotus Domain dianggap sebagai jenis fenomena yang melambangkan seseorang yang memiliki kehidupan seorang kaisar. Namun saat ini, ada banyak jenius dalam klan Phoenix kuno yang telah memahami domain teratai biru. Dengan 100 miliar anggota klan, jumlah basisnya terlalu besar. Ruby Sovereign telah menjaga Fire Spirit Star selama bertahun-tahun dan sulit untuk mengukur berapa banyak orang jenius yang telah memahami Blue Lotus Domain. Namun, belum ada seorang pun yang berhasil memahami Blue Lotus Domain sedemikian rupa sehingga membuat Ruby Sovereign sangat terkejut. Ketika Lin Ming pertama kali tiba di Fire Spirit Star, Ruby Sovereign dapat melihat bahwa Lin Ming baru saja menelusuri ambang konsep penciptaan, dia masih jauh dari mencapai kesuksesan besar. Itu lebih rendah daripada murid jenius pada umumnya, apalagi yang seperti Yan Littlemoon atau Huo Yang Wang. Dalam keadaan biasa, seseorang harus mengumpulkan pemahaman secara perlahan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk memahami setiap tingkatan hukum kebakaran. Persepsi Lin Ming sangat tinggi. Dengan dukungan atmosfer Fire Spirit Star, alangkah baiknya jika dia bisa memahami Blue Lotus Domain dalam 1,5 tahun. Namun sekarang, dalam perjalanan pertamanya ke neraka api, dia telah mengalami satu periode pencerahan mendadak untuk berjalan dalam jarak yang sama yang seharusnya memakan waktu 1,5 tahun. Bagaimana mungkin Ruby Sovereign tidak terpesona dengan hal ini? Selain itu, kualitas Blue Lotus Domain yang dipadatkan Lin Ming berada di puncak dari semua puncak. Ruby Sovereign memiliki penilaian yang sempurna. Dia telah melihat bakat yang tak terhitung jumlahnya membentuk Blue Lotus Domain selama bertahun-tahun, tapi hanya ada sedikit yang bisa dibandingkan dengan gelar Lin Ming. Alasan mengapa Blue Lotus Domain diringkas sedemikian rupa adalah karena fondasi Lin Ming yang kuat. Begitu dia tiba-tiba memasuki pencerahan, dia berhasil mencapainya. Alasan lainnya adalah karena kekuatan aneh dan mistis di dalam tubuhnya. Setelah menyerap begitu banyak fragmen hukum, akan aneh jika Blue Lotus Domain miliknya tidak mencapai kaliber setinggi itu. Ruby Sovereign berpikir keras. Keadaan pencerahan yang tiba-tiba hanya dapat ditemukan melalui takdir. Satu periode pencerahan mendadak yang berlangsung selama 1 atau 2/4 jam sama dengan periode pengasingan yang lama. Namun meski begitu, bagi Lin Ming untuk menghasilkan Blue Lotus Domain yang sempurna setelah satu periode pencerahan mendadak, Ruby Sovereign menganggap ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saat Ruby Sovereign tenggelam dalam imajinasinya, dia melihat kulit Lin Ming yang hangus, dan bahkan bagian di mana minyak keluar dari tubuhnya, mulai terkelupas, memperlihatkan kulit baru dan lembut di bawahnya. Beberapa tempat terbakar parah bahkan meridian dan dagingnya hangus hitam, tetapi energi biru kehijauan menyelimuti luka itu. Daging di bawahnya perlahan menggeliat, bersinar dengan vitalitas saat ia beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Ini adalah aspek terpenting dari Blue Lotus Domain, penyembuhan. Terutama dengan dukungan dari Heretical God Sprout, efek penyembuhan dari Blue Lotus Domain menjadi lebih baik. Pada saat ini, dalam dantian Lin Ming, daun berbentuk teratai biru pada tunas dewa sesat mulai bersinar dengan cahaya berkabut. Kecepatan generasi lukanya sebenarnya lebih cepat daripada penyembuhan dari gerbang penyembuhan. Jika Blue Lotus Domain dan gerbang penyembuhan digabungkan, efeknya bisa dibayangkan. Selain itu, Blue Lotus Domain dapat menyembuhkan lebih dari sekadar luka Lin Ming sendiri. Domain ini memiliki efek penyembuhan pada siapapun yang berada dalam jangkauan domain tersebut. Selama Lin Ming menginginkannya, dia bisa mengeluarkan sebagian esensi sejatinya untuk menyelubungi orang lain di Blue Lotus Domain miliknya, menyelamatkan mereka dari cedera dan bahaya. Kemampuan pemulihannya terlalu luar biasa. Namun, itu juga harusnya karena ada gerbang penyembuhan yang ditambahkan sehingga efek seperti itu dihasilkan. Blue Lotus Domain milik anak laki-laki ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan milik Yan Littlemoon. Dan Yan Littlemoon sudah mulai menyentuh konsep api tingkat keempat. Dalam uji coba peleburan bintang roh api ini, dia seharusnya mampu memahami konsep api tingkat keempat. Jika Lin Ming ingin mengejarnya, dia harus bekerja keras untuk itu. Ruby Sovereign berpikir keras. Dan saat ini, Yan Littlemoon telah menembus sejauh 33.000 mil ke dalam neraka api. Faktanya, ini bukanlah batas Yan Littlemoon. Satu-satunya masalah adalah jika dia turun ke kedalaman terdalam yang dia bisa, dia hanya akan mampu bertahan pada batas itu selama sebatang dupa sebelum dia dipaksa kembali. Jika dia tinggal di area 33.000 mil, dia akan dengan enggan menyerap energi asal api di sini dan memahami hukum kebakaran. Dengan kata lain, ini adalah batas kedalaman yang bisa dia latih secara wajar. Di tingkat ketiga, energi asal api tidak lagi mati, namun memiliki pikirannya sendiri. Energi asal api yang tak ada habisnya berubah menjadi binatang buas dan binatang suci yang menyerang Yan Littlemoon. Namun saat ini, Yan Littlemoon mirip dengan Dewi Keturunan. Seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan menyala. Cahaya keemasan menyala ini mirip dengan cahaya keemasan yang muncul di antara alis Lin Ming saat dia membakar darah Phoenix kuno. Tapi ketika Lin Ming membakar darah Phoenix kuno, hanya seberkas cahaya keemasan yang keluar. Adapun Yan Littlemoon, seluruh tubuhnya bersinar dalam kemuliaan.
Ketika binatang yang dibentuk oleh energi asal api bertemu dengan cahaya keemasan ini, mereka segera melebur, berubah menjadi energi murni yang diserap oleh Yan Little Moon. Dibandingkan dengan Lin Ming, Yan Little Moon mungkin belum memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba, namun kecepatan dia menyerap energi asal api adalah tingkat yang Lin Ming tidak bisa tahan. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna terkenal karena kekuatannya, bagaimana mungkin itu hanya omong kosong. Jika Lin Ming ingin mencapai kecepatan penyerapan Yan Little Moon, dia harus menggunakan Heretical God Sprout. Tapi, energi asal api yang diserap oleh Heretical God Sprout bukanlah miliknya. Dalam Dominion Guntur 9 surga di rawa hitam sepanjang 8.000 mil, Tunas Dewa Sesat bahkan telah menyerap guntur surgawi retribusi surgawi yang ditinggalkan oleh hukuman guntur Empyrean. Setelah itu ketika Lin Ming melawan Yan Yun di pertempuran terakhir, dia telah menggunakan guntur ilahi untuk menerobos jurus utama Yan Yun dan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Itu memiliki efek ajaib pada pertempuran. Namun, guntur ilahi retribusi surgawi ini pada akhirnya bukan bagian dari kekuatan Lin Ming sendiri. Sekali dia menggunakannya, mustahil untuk menggunakannya lagi. Jadi, Tunas Dewa Sesat pada akhirnya hanyalah metode budidaya. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya bisa memainkan peran pendukung. Tidak mungkin baginya untuk mengandalkan satu set metode budidaya untuk memahami sumber hukum alam semesta. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Latihan Yan Little Moon pada jarak 33.000 mil masih sangat sulit baginya. Dia dengan cepat mencapai batasnya saat keringat harum menetes ke tubuhnya. Keadaan pelatihan ini berlanjut selama 2 dupa. Kemudian, dengan suara ledakan yang pecah, esensi sejati pelindung Yan Little Moon pecah. Energi api yang liar dan bergejolak menghantamnya dengan gila-gilaan. Namun, Yan Little Moon tidak membutuhkan Ruby Sovereign untuk menyelamatkannya. Lapisan energi tak kasat mata terpancar dari permukaan tubuhnya, melindunginya dari energi asal api. Ini adalah jubah artefak suci kelas atas milik Yan Little Moon. Jubah ini juga merupakan artefak suci kelas atas, nilainya tidak lebih buruk dari Phoenix Blood Spear. Dengan mengenakan jubah ini, Master Laut Ilahi yang bukan 9 musim gugur bisa melupakan untuk menembus pertahanan ini. Bahkan jika Yan Little Moon berdiri diam dan membiarkan orang lain dengan bebas menyerangnya, mereka tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhnya, sampai energi Yan Little Moon dan jubah kelas atas habis. Bagus, Little Moon, kamu melakukannya dengan baik. Chu Redcliffe dengan bebas memberikan pujian pada Yan Little Moon. Dalam uji coba peleburan murid junior ini, apakah itu fondasimu sejak awal atau kecepatan latihanmu, kamu jauh di depan nomor 1. Mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna memiliki kecocokan yang sangat buruk dengan hukum kebakaran. Jika orang lain membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memahami hukum kebakaran, maka Yan Little Moon hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan kurang. Bukan hanya itu, persepsi Yan Little Moon juga sangat tinggi. Dengan gabungan kedua kondisi ini, Chu Redcliffe benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang bisa melampauinya dalam kecepatan latihan. Selain itu, titik awal Yan Little Moon lebih tinggi daripada titik awal lainnya. Sementara sebagian besar murid rajin berlatih di tingkat kedua, Yan Little Moon telah menembus 33.000 mil jauhnya ke dalam neraka api. Jika dia tidak peduli dengan latihannya, dia bahkan bisa mencapai kedalaman 35.000 mil. Bibi, sebulan lagi saya harus bisa mencapai kedalaman 36.000 mil. Setelah itu adalah kedalaman 39.000 mil dan setelah itu adalah tingkat keempat. Bibi, yakinlah, saya pasti akan memenangkan Heaven Eclipsing Cauldron itu untuk Anda. Orang bodoh yang bau itu, Lin Ming, masih terjebak di tingkat kedua. Hehe, aku ingin melihat bagaimana dia akan bersaing denganku. Dengan bantuan kuali gerhana surga, Bibi akan dengan mudah menerobos alam mendiang Raja Ilahi, dan Anda bahkan mungkin mencapai kesempurnaan alam mendiang Raja Ilahi. Bahkan mungkin ada kemungkinan kamu akan masuk ke alam Holy Lord dan benar-benar mengendalikan Dao Surgawi. Yan Little Moon berkata dengan riang. Meski begitu, Chu Redcliffe tersenyum saat dia mendengarkan. Haha, gadis kecil, kamu masih ingin menipuku dengan sanjunganmu. Menerobos ke alam Dewa Ilahi akhir bukanlah sebuah masalah, namun mencapai puncak alam Dewa Ilahi sangatlah sulit. Adapun untuk menembus alam Dewa Ilahi, kemungkinannya terlalu kecil untuk orang seperti saya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Ilahi yang tidak dapat melewati parit itu. Dibandingkan dengan gunung itu, bahkan penghancuran kehidupan tahap ke-9 tampaknya lemah. Namun, aku yakin padamu, Little Moon. Anda benar-benar memiliki potensi untuk menembus batas alam Dewa Ilahi. Namun, saya harus mengingatkan Anda lagi, jangan meremehkan bocah Lin Ming itu. Jika dia mampu mengalahkan Huo Yang Wuang penghancuran kehidupan tahap ke-9 dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-5, maka dia pasti memiliki kekuatannya. Bahkan jika Lin Ming kalah dalam uji coba peleburan ini kepada Anda, itu mungkin hanya dalam aspek hukum kebakaran. Dalam hal kekuatan tempur komprehensif, saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Anda. Jangan lupa, kultivasimu lebih tinggi darinya dalam satu tahap penghancuran kehidupan. Tentu saja aku tahu itu. Kamu juga tidak boleh lupa kalau aku lebih muda dari dia. Alasan mengapa kultivasiku satu tahap penghancuran kehidupan lebih tinggi daripada miliknya adalah karena latihanku yang rajin dan menyiksa. Jika aku mencapai tahap ke-7 penghancuran kehidupan 2 tahun lebih cepat darinya, maka aku bisa mencapai alam laut ilahi 3 tahun lebih awal darinya. Kemudian, ketika saya mencapai transformasi ilahi atau alam dewa ilahi,
keunggulan saya melawannya akan semakin besar. Saya tidak percaya bahwa dengan garis keturunan Phoenix kuno saya yang sempurna, kecepatan kultivasi saya akan lebih rendah daripada dia. Yan Littlemoon mengerucutkan bibirnya. Dia mengakui bakat Lin Ming dalam pertempuran, namun dalam hal kecepatan budidaya, tidak ada cara bagi Lin Ming untuk mengalahkannya. Apa yang kamu katakan itu benar, Littlemoon. Baiklah, uji coba peleburan neraka api kali ini akan berlanjut selama beberapa hari lagi. Kita harus segera pergi. Benar sekali, sebagai murid junior akan ada hadiah jika kamu berhasil menembus level ketiga. Meskipun mereka tidak layak untuk disebutkan kepadamu. Hadiah? Hadiah apa? Ketika Yan Littlemoon mendengar kata, hadiah, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Haha, hanya setetes darah bulu burung Phoenix yang diturunkan dari markas besar klan Phoenix kuno. Ini dimaksudkan sebagai hadiah bagi murid-murid junior dengan hasil luar biasa. Apa? Itu terlalu murah. Yan Littlemoon sudah memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Mengapa dia masih peduli dengan setetes darah burung Phoenix sekarang? Anda tentu tidak akan peduli dengan imbalan memasuki level ketiga. Namun jika seorang murid junior bisa memasuki level keempat, kelima, atau bahkan keenam, imbalannya akan jauh lebih besar, hingga bisa membuat orang lain menjadi gila. Bukan hanya kamu, bahkan aku pun akan tergoda oleh mereka. Anda harus bergegas maju dengan seluruh kekuatan Anda. Semakin jauh Anda melangkah, semakin baik imbalan Anda. Dan setelah uji coba peleburan pertama Anda selesai, Anda tidak akan dapat mengalami perlakuan seperti itu lagi. Bab 1002, Menara Totem. Klan Phoenix kuno sangat mementingkan murid-murid junior. Hanya murid-murid junior yang memiliki potensi terbesar. Dan kepada para murid dengan potensi besar, klan Phoenix kuno bersedia memberi mereka hadiah dengan murah hati. Tidak peduli dari aula mana para murid itu berasal, mereka semua akan berada di posisi yang sama saat pertama kali mereka memasuki uji coba peleburan Phoenix kuno. Jika mereka mampu sepenuhnya mengungkapkan bakat dan potensi mereka, mereka akan dapat menikmati imbalan besar dari klan Phoenix kuno. Namun, jika mereka tidak dapat menangkap peluang ini maka mereka akan tersingkir dari pertimbangan, dan kemudian mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno di masa depan. Dan sebenarnya, setelah uji coba peleburan selesai, 99% murid akan tersingkir. Orang-orang ini sebagian besar akan berhenti di alam transformasi ilahi, dan mereka akan mencapai akhir hidup mereka setelah 20,000 sampai 30,000 tahun. Putaran pengujian pertama 18 neraka api hanya berlangsung selama beberapa hari. Pada hari terakhir, Lin Ming benar-benar mengumpulkan pikirannya dan mulai bergegas ke neraka api semampu yang dia bisa. Tanpa menggunakan kekuatan dewa sesat dan tanpa menggunakan ruang nenek moyang, dia ingin melihat berapa mil dia bisa menembus neraka api. Mengumpulkan energinya, Lin Ming bergegas ke bawah dengan kecepatan penuh. 15.000 mil, 16.000 mil, energi asal api yang mengamuk terus membombardir Lin Ming. Namun, semua energi ini diblokir oleh Blue Lotus Domain. Setelah energi dahsyat memasuki Blue Lotus Domain, energi tersebut sebenarnya diubah menjadi energi penciptaan biru hijau. Energi penciptaan ini luar biasa lembut saat memasuki meridiannya dan mudah diserap olehnya. Hingga 18.000 mil, Lin Ming merasa seluruh prosesnya sangat santai. Namun saat mencapai jarak 19.000 mil, dia tiba-tiba merasakan peningkatan tekanan yang sangat besar. Pada jarak ini, suhu akan meningkat setiap 100 mil yang ia lalui. Angin surgawi energi asal api juga menjadi jauh lebih keruh dan ganas. Lin Ming akhirnya mengerti apa dampak yang dihadapi Yan Littlemoon ketika dia mencapai jarak ini. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna benar-benar sesuai dengan ketenarannya. Seru Lin Ming. Ketika ia mencapai jarak 19.800 mil, Blue Lotus Domain yang mengelilinginya dikompresi oleh energi asal api hingga 3 inci dari tubuhnya, tidak dapat meluas lebih jauh. Esensi sejati pelindungnya juga telah mencapai batasnya, ini adalah titik terdalam yang bisa dia tempuh. Lin Ming tidak terburu-buru. Ada banyak waktu sampai uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir, dia masih bisa mengejar ketinggalan secara perlahan. Pada saat ini, suara keras bergema di seluruh 18 neraka api. Tahap pertama uji coba peleburan neraka api telah berakhir. Semua murid diharuskan meninggalkan 18 neraka api dan memasuki menara totem. Uji coba peleburan Fire Spirit Star dipusatkan di 2 lokasi, satu adalah 18 neraka api, dan yang lainnya adalah menara totem. Hanya murid-murid yang mencapai setidaknya 5.000 mil ke dalam 18 api neraka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki menara totem. Menara totem adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan perjanjian Phoenix kuno, batu totem, dan batu kekacauan. Ketika Lin Ming berada di Timewon Phoenix City, area di mana batu totem berada juga serupa. Namun, batu totem dan batu kekacauan yang disimpan di menara totem bintang roh api memiliki variasi dan kualitas yang jauh lebih kaya. Sejumlah besar batu totem di sini ditinggalkan oleh para leluhur klan Phoenix kuno di masa lalu. Bahkan ada banyak set lengkap. Ketika kumpulan-kumpulan ini digabungkan, mereka menghasilkan gambar pegunungan dan sungai yang sangat luas, yang terbesar memiliki lebar dan tinggi 100 kaki. Di Timewon Phoenix City, batu totem terbesar yang dilihat Lin Ming hanya berukuran 1 kaki persegi, tidak ada bandingannya. Saat ini, semua murid dengan kualifikasi yang diperlukan telah berkumpul di depan menara totem. Menara totem bintang roh api tingginya 100 mil.
Itu sangat megah dan megah jika dibandingkan dengan bangunan yang dibangun manusia, tapi dibandingkan dengan 18 neraka api, itu bukanlah apa-apa. Semua penantang uji coba muda, Anda telah melakukannya dengan baik. Anda telah berhasil mendapatkan kualifikasi untuk memasuki menara totem. Sebelum masuk, pertama-tama saya akan membagikan hadiah kepada murid-murid yang paling berprestasi. Di depan banyak murid, seorang utusan berjubah hitam perlahan melayang turun dari menara totem. Dia adalah penjaga Fire Spirit Star. Dia bukan roh artefak tetapi manusia, dan juga bagian dari salah satu klan paling unik di klan Phoenix kuno, klan keadilan. Hadiah. Ketika murid junior mendengar ini, mereka tercengang. Mereka tidak tahu bahwa akan ada hadiah yang dibagikan di 18 neraka api. Hehe, tentu saja uji coba peleburan 18 neraka api ada imbalannya. Selama setiap uji coba peleburan Phoenix kuno, kantor pusat akan membagikan hadiah yang sangat besar. Bergantung pada seberapa hebat kemampuan Anda, imbalan Anda akan sama besarnya. Dan di antara kalian semua, murid junior yang baru pertama kali datang ke sini memiliki hadiah paling mewah. Mulai dari level ketiga, setiap 5.000 mil yang Anda capai akan mendapat hadiah. Semakin jauh Anda melangkah, semakin baik imbalannya. Jika Anda bisa bergegas ke level kelima atau bahkan level ke-6 dari 18 neraka api, hadiahnya akan cukup besar untuk membuat salah satu dari Anda menjadi gila. Ada darah Phoenix kuno, artefak suci kelas atas, material surgawi, elemental api, sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh Master Istana Lama sebelum mereka menjalani nirwana, fragmen hukum, dan segala macam hadiah lain yang dapat kamu pilih tergantung pada kekuatanmu. Saat utusan berjubah hitam berbicara, banyak murid senior yang telah berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno beberapa kali mengungkapkan ekspresi iri. Perlakuan semacam ini hanya diberikan kepada murid junior. Sedangkan untuk murid senior yang telah datang ke Fire Spirit Star beberapa kali, tingkat imbalan yang mereka terima jauh lebih kecil. Cukup, sekarang saya akan mulai membagikan hadiah. Yang pertama adalah murid senior. Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun telah memasuki neraka api tingkat ke-11. Mereka masing-masing akan diberi hadiah satu artefak suci kelas atas. Bagi seorang murid setingkat Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun, mereka pasti tidak kekurangan artefak suci kelas atas. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan artefak suci kelas atas lainnya. Di antara para murid klan Phoenix kuno, tidak ada seorang pun yang benci memiliki terlalu banyak artefak suci kelas atas. Namun, hal ini mengungkapkan perbedaan antara tingkat imbalan antara murid junior dan murid senior. Para murid senior harus memasuki tingkat ke-11 untuk mendapatkan hadiah artefak suci kelas atas. Mereka tidak seperti murid junior yang mendapat imbalan lebih besar setiap 5.000 mil. Berikutnya adalah murid junior. Satu-satunya yang memperoleh hadiah adalah Yan Littlemoon. Yan Littlemoon telah berhasil mencapai 6.000 mil jauhnya ke dalam neraka api tingkat ketiga, dan dia telah mendapatkan hadiah karena memasuki tingkat ketiga serta hadiah karena mencapai 5.000 mil lagi setelah itu. Hadiahnya adalah setetes darah bulu burung Phoenix serta artefak suci bermutu tinggi. Tentu saja, Anda dapat menukarnya dengan harta yang nilainya setara. Setelah utusan berjubah hitam berbicara, para murid dari 3 istana cabang terkejut. Yan Littlemoon sebenarnya berhasil menembus 6.000 mil ke tingkat ketiga. Mereka mengira Yan Littlemoon baru saja berhasil memasuki level ketiga, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melanjutkan sejauh ini. Pencapaian seperti itu sungguh mustahil untuk dibayangkan. Yan Littlemoon ini terlalu ganas. Dia mencapai 6.000 mil ke tingkat ketiga. Saya baru saja berhasil memasuki level kedua. Perbedaan seperti ini adalah seorang murid Istana Phoenix yang berdoa menelan ludah. Dia adalah murid dari Phoenix Hall Prying Phoenix Palace dan dianggap sebagai individu yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Tapi jika menyangkut Yan Littlemoon, mustahil membandingkannya. Tidak bercanda, kesenjangannya terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki neraka api, namun selain dia, tidak ada orang lain yang berhasil mendapatkan hadiah. Itu termasuk Xiao White Snow dari Prying Phoenix Palace, Lin Ming dari Phoenix Cry Palace, dan semua jenius Nineval Divine si lainnya. Tak seorang pun di antara mereka yang bisa memasuki level ketiga, mereka semua dikalahkan oleh Yan Littlemoon. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna sesuai dengan namanya. Tidak perlu menyebutkan Yan Littlemoon memulai lebih jauh dari yang kita lakukan, tetapi dalam 2 tahun pelatihan berikutnya, saya khawatir kemajuannya akan melambung tinggi dan jarak di antara kita hanya akan semakin besar. Para murid dari 3 istana cabang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini adalah hasil yang membuat mereka bahkan tidak bisa merasa iri jika mereka menginginkannya. Melawan Yan Littlemoon, semua murid ini merasa tidak berdaya dan kalah, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya. Dan saat ini, Yan Littlemoon mulai cemberut, tidak terlihat senang sama sekali. Ini adalah hasil yang wajar baginya, tapi imbalannya terlalu bermutu rendah. Dia sama sekali tidak tertarik pada artefak suci bermutu tinggi dan setetes darah burung Phoenix. Dekat Yan Littlemoon, Chu Redcliffe tersenyum dan berkata, memang tidak banyak hadiah di tingkat ketiga neraka api. Ini karena sebagian besar murid akan dapat memasuki tingkat ketiga setelah 1 tahun dalam uji coba peleburan dan juga memperoleh hadiah ini. Oleh karena itu, tidak mungkin memberi penghargaan pada sesuatu yang terlalu berharga. Perbedaannya akan benar-benar terlihat di level keempat dan kelima. Alasan klan Phoenix kuno adalah memfokuskan sumber daya pada talenta paling luar biasa. Ini adalah praktik yang diikuti oleh hampir semua sekte.
Seperti yang mereka katakan, baja terbaik harus digunakan pada ujung pedang. Jadi, setelah mencapai level keempat dan kelima, tingkat imbalannya meningkat secara dramatis. Tentu saja, di antara murid junior dari 3 istana cabang, hanya individu paling langka dan paling menakjubkan yang bisa mendapatkannya. Ini adalah pertama kalinya Yan Little Moon memasuki neraka api dan dia telah menempuh jarak 6.000 mil ke tingkat ketiga. Sudah menjadi masalah bahwa dia akan memasuki level keempat dan kelima. Bahkan mungkin ada sedikit harapan bahwa dia bisa memasuki level keenam. Baiklah, semua murid memasuki menara totem dan memilih batu totem yang ingin Anda lihat melalui meditasi. Batu totem menara totem telah ditinggalkan oleh tetua agung dan leluhur klan Phoenix kuno sebelumnya. Mereka dibagi menjadi 3 tingkatan fana, bumi, dan surga. Ada juga batu sumber kekacauan terbanyak di antara mereka. Sekarang, Anda harus masuk sesuai dengan hasil yang Anda peroleh di putaran pertama uji coba peleburan neraka api. Yang pertama masuk dan memilih adalah Yan Little Moon. Kemudian, para murid yang memasuki neraka api tingkat kedua akan memilih, dan akhirnya para murid yang memasuki neraka api tingkat pertama akan memilih. Utusan berjubah hitam memimpin banyak murid ke menara totem. Saat Lin Ming memasuki menara totem, dia segera merasakan energi asal api yang sangat kaya menyerbu dirinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Dinding menara totem semuanya berwarna merah menyala. Mereka dibangun dengan batu giok roh api, dan struktur kristalnya bersinar dengan cahaya. Setiap batu bata menara disegel dengan formasi susunan. Mereka mampu secara otomatis menyerap energi asal api dari Fire Spirit Star. Saat seseorang menyelidikinya, mereka bisa merasakan api yang tak ada habisnya menyala di dalam. Area jauh di dalam menara totem ditutupi dengan lapisan labirin ruang angkasa dan labirin waktu. Setiap labirin terhubung dengan portal formasi susunan terenkripsi, dan banyak jalur menuju ilusi. Ada banyak sekali jebakan formasi susunan yang berserakan di menara. Tanpa panduan, jika seseorang keluar satu langkah saja maka mereka akan tersesat selamanya dalam labirin ruang dan waktu, tidak dapat keluar. Energi asal api yang kaya dan murni. Bahkan jika saya tidak datang untuk bermeditasi pada batu totem, hanya berlatih di sini akan memberi saya hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Memang, menara totem ini adalah salah satu harta paling berharga dari 3 istana cabang kami. Meski bukan artefak roh, nilainya sebenarnya di atas artefak roh biasa. Untuk membangunnya, ada banyak sekali material atribut api yang digunakan untuk membangunnya. Ketika murid-murid junior dari 3 istana cabang melihat pemandangan ini di dalam menara totem, mereka semua menghela nafas memuji. Berlatih di tempat ini saja bisa dianggap sebagai kesempatan keberuntungan. Utusan berjubah hitam memimpin para murid melewati lapisan ruang yang berputar. Akhirnya, mereka berhenti di depan aula utama yang megah. Dia berkata, kami telah tiba. Anda sekarang akan mulai memilih batu totem mana yang ingin Anda meditasikan. Yang pertama memilih adalah Yan Little Moon. Babak 1003, segel langit kerajaan 100 kaki. Menara totem berisi kumpulan batu kekacauan dan batu totem. Batu kekacauan adalah sejenis batu totem alami yang terbentuk dalam kekacauan primordial seiring terbentuknya alam semesta, mereka berisi sumber hukum alam semesta yang melekat. Tapi batu totem itu diukir oleh tetua tertinggi senior yang telah menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya. Mereka berisi pemahaman yang dimiliki para tetua tertinggi terhadap hukum Dao besar. Bagi klan Phoenix kuno, batu totem yang mereka meditasikan hanya berkaitan dengan hukum kebakaran. Hukum kebakaran memiliki total 9 tingkat konsep. Jika seseorang dapat memahami konsep-konsep ini hingga batasnya maka mereka bahkan dapat membakar dunia. Meskipun batu totem dari menara totem sebagian besar diukir oleh para leluhur masa lalu, mereka juga dipisahkan menjadi batu yang lebih baik dan yang lebih buruk. Batu totem yang lebih buruk mungkin diukir dengan santai oleh seorang patriark, dan hukum serta konsep yang dikandungnya mungkin kurang. Tapi untuk batu totem yang luar biasa itu mungkin merupakan karya besar dari patriark klan Phoenix kuno yang membutuhkan upaya sungguh-sungguh dan ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Ukurannya mungkin beberapa puluh kaki atau bahkan 100 kaki. Itu adalah ukuran dan kualitas yang tidak bisa dibandingkan dengan batu totem biasa. Namun, hanya satu penantang uji coba yang dapat bermeditasi di atas batu totem pada waktu tertentu. Ini karena ketika seorang penantang ujian sedang bermeditasi pada batu totem, mereka harus menggabungkan indera mereka ke dalamnya dan menggabungkan kesadaran mereka dengan fragmen hukum di dalamnya. Jika 2 orang melakukan hal ini secara bersamaan, mereka akan saling mengganggu dan akan menghasilkan banyak usaha yang sia-sia. Oleh karena itu, prioritas dalam memilih batu totem sangatlah penting. Semakin tinggi kualitas batu totem yang dapat dipilih seseorang, semakin bermanfaat bagi kecepatan budidaya mereka. Jadi Yan Little Moon lah yang memilih lebih dulu. Tentu saja, prioritas dalam memilih batu totem hanya melihat bakat dan hasil uji coba peleburan. Yan Little Moon memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, dan hasilnya jauh lebih baik daripada kita, jadi wajar jika dia menjadi yang pertama. Saya yakin dia akan memilih 100 Volt Royal Sky Seal, itu batu totem terbaik di menara totem. Apa yang disebut 100 Volt Royal Sky Seal adalah batu totem yang diukir oleh Patriark ke-18 klan Phoenix kuno setelah menghabiskan 360 tahun penuh untuk melakukannya. Batu totem itu memiliki lebar dan tinggi 100 kaki, dan itu adalah harta karun menara totem bintang roh api yang menggemparkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya banyak murid menghadiri uji coba peleburan bintang roh api, mereka telah mendengar tentang 100 Volt Royal Sky Seal.
Itu adalah sesuatu yang dirindukan semua murid dalam mimpi mereka, meskipun mereka tahu mustahil bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk melihatnya. Yan Little Moon, kamu punya waktu 1 jam untuk memilih batu totem atau batu kekacauan. Anda bisa mulai sekarang. Tidak perlu, aku akan memilih 100 Vote Royal Sky Seal. Yan Little Moon tersenyum tipis saat dia berbicara dengan jelas agar semua orang dapat mendengarnya. Faktanya, seperti beberapa murid lainnya, dia telah mempelajari data berbagai batu totem yang ada di menara totem sebelum dia tiba di sini. Karena dia sudah menentukan pilihannya, dia tidak perlu melihatnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 100 Vote Royal Sky Seal setidaknya 30% lebih unggul dari batu totem terbaik berikutnya dalam hal efek meditasi. Karena ini masalahnya, mengapa dia tidak memilihnya? Dia benar-benar memilih 100 Vote Royal Sky Seal. Batu totem terbaik dipilih oleh Yan Little Moon. Yang lain hanya bisa memilih yang belum terpilih. Dibandingkan dengan 100 Vote Royal Sky Seal, batu totem tingkat surga lainnya jauh lebih rendah. Saya ingin tahu yang mana yang akan dipilih Lin Ming dan Xiao White Snow. Lin Ming sekali lagi diusir oleh Yan Little Moon. Ya, fondasi Yan Little Moon ini awalnya jauh lebih kokoh daripada milik Lin Ming, terlebih lagi, dia juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Mustahil baginya untuk membandingkannya dengan kecepatan latihannya, tapi sekarang dia bahkan memilih batu totem terbaik, 100 Vote Royal Sky Seal. Bagaimana mungkin Lin Ming memiliki harapan untuk menang? Tidak ada harapan pada awalnya. Beginilah cara klan Phoenix kuno meningkatkan bakat. Sumber daya terbaik difokuskan pada murid terbaik. Jika mereka berhasil meningkatkan seseorang ke level Master Istana, itu jauh lebih berharga daripada meningkatkan 100 pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi biasa. Jadi dalam setiap percobaan peleburan Phoenix kuno, mereka hanya memiliki satu batu totem yang melebihi yang lainnya. Sisanya terlalu rendah. Sekarang Yan Little Moon adalah target fokus terbesar untuk dibesarkan dalam uji coba peleburan ini, dan kami hanyalah pemikiran tambahan, seorang murid menghela nafas. Bahkan dalam situasi yang sama dia akan diusir oleh Yan Little Moon, apalagi dalam situasi di mana keadaan mereka sangat berbeda. Royal Sky Seal 100 kaki, apakah kamu yakin? Utusan berjubah hitam itu tidak terkejut, namun dia bertanya lagi sesuai dengan tradisi. Saya yakin, kata Yan Little Moon, melirik Lin Ming dengan cahaya menyombongkan diri di matanya. Tapi Lin Ming tidak melihat ke belakang padanya. Saat ini, kepalanya menunduk. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Baiklah, kalau begitu, Xiao White Snow, Lin Ming, kalian berdua boleh pergi dan memilih. Utusan berjubah hitam memandang ke arah Lin Ming dan Xiao White Snow. Xiao White Snow berdiri di samping Lin Ming. Dia melirik Lin Ming dan tersenyum masam, menggelengkan kepalanya. Saudara Lin, jika kamu mau, ayo pergi dan lihat. Meskipun saya tidak ingin mengatakannya, saya harus mengakui bahwa kami mungkin kalah dalam uji coba peleburan kali ini. Di antara batu totem menara totem, selain 100 Vote Royal Sky Seal, batu totem lainnya jauh lebih buruk. Jadi kita tidak perlu bergumul satu sama lain, kita perlahan bisa memilih mana yang kita inginkan. Xiao White Snow perlahan berkata. Lalu, dia berjalan menuju aula utama. Lin Ming tetap tenang dan mengikutinya. Aula totem kuno dan Husyuk memiliki pintu perunggu berlapis emas tepat di depan. Saat pintu ini dibuka, aura hukum Dao besar keluar. Di balik pintu ini ada dimensi ruang dan waktu yang terpisah. Dalam dimensi ini, ada banyak batu totem besar dan kecil yang melayang di udara, baik dekat maupun jauh. Ada yang berukuran puluhan kaki dan ada yang hanya beberapa kaki. Batu totem ini sebagian besar diukir dari bahan yang sangat eksotis dan aneh. Beberapa terbuat dari jenis batu giok roh yang tidak diketahui, diisi dengan energi asal api. Beberapa diukir dari logam yang jarang ditemukan di antara langit dan bumi, dapat ditempa menjadi artefak roh. Bahkan ada beberapa yang diukir dari batu dewa, dan batu ini aslinya memiliki misteri dunia yang terwakili dalam tekstur batunya. Semua jenis bahan langka diukir dengan hukum kebakaran Dao besar. Mereka beresonansi satu sama lain, memandikan dan meningkatkan cahaya dan keindahan satu sama lain, menyebabkan semua orang yang melihatnya terkejut. Biasanya, semakin besar batu totem, semakin banyak hukum yang dikandungnya. Dan dalam dimensi ruang dan waktu yang terpisah ini, batu totem yang paling jelas terlihat adalah batu persegi yang terletak di tengah-tengah ruang yang mati. Tingginya 100 kaki dan lebarnya, dan berdiri tegak dengan sudut tajam dan tegas. Ini adalah Royal Sky Seal 100 kaki. Royal Sky Seal 100 kaki berisi 7 konsep hukum kebakaran pertama yang lengkap, bagian dari konsep tingkat ke-8, dan bahkan sedikit ditelusuri pada konsep tingkat ke-9. Batu totem ini masih belum mampu sepenuhnya mewujudkan konsep tingkat ke-8 dan ke-9. Hal ini karena orang yang mengukir 100 Vote Royal Sky Seal belum mampu memahami sepenuhnya misteri dari dua konsep terakhir. Meskipun murid-murid junior yang hadir bahkan tidak bisa memahami konsep tingkat keempat, itu tidak berarti itu sepenuhnya mustahil atau tidak berguna. Efek dari 100 Vote Royal Sky Seal jauh lebih unggul dibandingkan batu totem lainnya. Ini seperti mengumpulkan batu esensi roh dari tambang batu esensi roh yang berbeda. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menggali tambang ini, menggali tambang batu esensi roh kelas atas masih jauh lebih baik daripada menggali tambang batu esensi roh biasa. Xiao White Snow memandangi 100 Vote Royal Sky Seal yang melayang di udara, wajahnya dipenuhi rasa iri dan nafsu. Adapun Lin Ming, dia meliriknya sekali sebelum tidak lagi mempedulikannya.
Matanya perlahan menyapu batu totem yang ditinggalkan oleh para senior klan Phoenix kuno ini. Akhirnya, pandangannya tertuju pada batu kekacauan. Batu kekacauan adalah totem yang terbentuk secara alami dalam kekacauan alam semesta yang terbentuk. Evolusi alami sumber energi telah tertinggal dalam jejak batu kekacauan. Mereka dianggap sebagai objek yang mengintip langsung ke sumber Dao Agung. Batu kekacauan membawa serta sejarah terbentuknya alam semesta. Mereka dianggap sebagai buku sejarah alam semesta. Jika seseorang dapat memahami sepenuhnya batu-batu kekacauan ini, mereka akan dapat melihat sejarah pembentukan alam semesta dan evolusi hukum. Dengan sepenuhnya memahami batu kekacauan ini, seseorang bisa menjadi seseorang dengan pemahaman hukum terdalam di seluruh alam ilahi. Namun, terlalu sulit untuk bermeditasi pada batu kekacauan ini. Sebagai benda alami, benda-benda tersebut belum diproses oleh tangan manusia, dan masih sangat kabur serta sulit untuk dipahami. Selain itu, miliaran tahun telah berlalu sejak terbentuknya alam semesta. Energi nenek moyang sedikit banyak telah menghilang dari dunia, dan tidak ada tempat untuk menemukannya. Bukankah ingin merenungkan sumber hukum alam semesta yang terbentuk lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Jadi, meskipun batu keos sangat berharga, kenyataannya sebagian besar batu keos hanya dikumpulkan untuk dipajang. Beberapa tetua tertinggi alam ilahi yang mengalami hambatan dalam pemahaman mereka tentang hukum akan bermeditasi pada batu kekacauan ini, berharap mendapatkan inspirasi dan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Adapun murid-murid dari batas bawah ini, mereka umumnya tidak memilih untuk bermeditasi di batu kekacauan. Sebagai murid klan Phoenix kuno, mereka unggul dan fokus pada hukum kebakaran. Namun, batu-batu kekacauan ini menjadi dasar bagi semua hukum. Mereka diukir dengan aturan-aturan revolusi yang mendahului 5 elemen. Jika mereka mencoba merenungkannya, seberapa banyak yang sebenarnya bisa mereka pelajari. Jadi selama bertahun-tahun, dari 12 batu kekacauan yang disimpan di Menara Totem, hanya murid-murid alam transformasi ilahi seperti Dao Hong Putih yang akan memilih untuk sesekali memeriksa batu-batu kekacauan ini. Namun, ia hanya mengamatinya selama 1 atau 2 bulan, mereka tidak akan pernah memilih untuk melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Xiao White Snow mengikuti garis pandang Lin Ming dan terkejut sesaat. Dia sedikit terkejut ketika dia bertanya, "Saudara Lin, kamu tidak tertarik dengan batu kekacauan ini, kan? Benda-benda ini mungkin dikenal sebagai benda yang mengandung sumber Dao Agung, namun kenyataannya terlalu sulit untuk memahaminya. Bagi orang seperti kami, level mereka terlalu tinggi. Ada murid jenius yang mencoba memahami sesuatu tentang mereka sebelumnya, tapi pada akhirnya mereka semua gagal. Seperti kata pepatah, Great Dao adalah konsep paling sederhana. Namun sebenarnya, semua variasi kompleks dan keajaiban alam semesta yang beragam dapat direduksi menjadi atribut yang paling sederhana. Hal-hal yang tampak sederhana mungkin tidak sederhana sama sekali. Saya hanya melihat-lihat saja. Saya berterima kasih kepada saudara Xiao atas nasihatnya." Kesan Lin Ming terhadap Xiao White Snow cukup bagus. Orang ini relatif rendah hati, dan nasihat yang diberikannya datang dari hati yang baik tanpa niat jahat di baliknya. Lin Ming perlahan mendekati batu kekacauan. Menara totem memiliki total 12 batu kekacauan, yang terbesar berukuran 10 kaki. Dibandingkan dengan batu totem bersinar yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dari segala jenis material surgawi, batu kekacauan ini tampak sangat polos. Bahkan bisa disebut kasar. Batu kekacauan abu-abu tampak seperti batu biasa. Kedalaman pola dan garis di dalam batu kekacauan bervariasi, bahkan ada beberapa bagian yang retak dalam. Mereka tampak seperti telah terkikis perlahan oleh angin dan embun beku dalam waktu yang lama. Tapi dalam jejak kasar ini, Lin Ming sebenarnya bisa merasakan perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan. Perasaan ini sepertinya dekat dengannya, seolah-olah itu adalah kenangan mendalam dan agung yang telah terukir di tulang-tulangnya. Ini adalah aura nenek. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi halus. Bab 1004/12 Batu Kekacauan. Lin Ming membenamkan dirinya dalam batu kekacauan. Dia segera memasuki kondisi tanpa pamrih dan kehilangan kesadaran terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Xiao White Snow sedikit terkejut ketika dia melihat dari samping. Mereka hanya diberi waktu 1/4 jam untuk memilih batu totem dan mereka harus menentukan pilihan dalam waktu tersebut. Masih banyak orang lain yang menunggu di luar. Jika semua orang membutuhkan waktu terlalu lama maka akan memakan waktu beberapa hari dan malam bagi semua jenius dari 3 istana cabang untuk memilih batu totem mereka. Saudara Lin, kamu benar-benar tidak berencana memilih batu kekacauan kan? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Xiao White Snow dengan ragu bertanya. Tapi, Lin Ming tidak menjawab. Kesadarannya masih terbenam di dalam batu kekacauan, merasakan atmosfer nenek moyang yang tak terbatas dan kuno datang darinya. Inilah cita rasa tahun-tahun itu. Diukir pada saat pembentukan alam semesta, batu-batu kekacauan ini telah terakumulasi dalam waktu bertahun-tahun yang tak terbatas. Itu adalah benda yang telah ada lebih lama dari apapun di dunia. Setiap jejak pada batu kekacauan menceritakan kisah tentang segudang perubahan di alam semesta. Mereka mencatat kelahiran benda langit yang tak terhitung jumlahnya, kemuliaannya, pancarannya, dan bahkan kematiannya. Di saat yang sama, batu kekacauan ini juga membawanya dengan aura ruang tak berujung. Alam semesta ini sungguh tak terbatas, 3.000 dunia tanpa batas dan 3.000 dunia besar alam ilahi tidak mencakup keseluruhan alam semesta.
Di dunia ini, terdapat alam mistik yang tak terhitung jumlahnya dan terlalu banyak teka-teki dan teka-teki tak diketahui yang menunggu untuk dijelajahi umat manusia. Hukum sederhana dapat berkembang menjadi fenomena misterius dan tidak dapat dipahami yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang Empyrean pun akan kesulitan untuk memahami sepenuhnya semua hukum alam semesta. Alam semesta dengan 3 porosnya mempunyai ruang yang tak terhingga. Dari zaman kuno hingga sekarang, ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan akan terus berlalu tanpa akhir. Yang terbesar dari 12 batu keos berukuran 10 kaki persegi, itu hanya 1% dari ukuran 100 Foot Royal Sky Seal. Namun, misteri yang terkandung di dalamnya bersifat abadi dan tidak berkesudahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 100 Foot Royal Sky Seal. Itu tidak berarti bahwa orang yang mengukir 100 Foot Royal Sky Seal tidak cukup dalam batasannya. Sebenarnya, yang terlemah dari leluhur klan Phoenix kuno adalah eksistensi tingkat dewa suci yang kuat, dan yang paling menonjol di antara mereka hampir menjadi raja dunia. Orang yang mengukir 100 Foot Royal Sky Seal adalah eksistensi yang mendekati raja dunia. Keberadaan ini telah menghabiskan waktu 360 tahun untuk mengukir 100 Foot Royal Sky Seal. Dari sini saja, banyaknya misteri di dalamnya bisa dibayangkan. Tapi, betapapun kuatnya patriark itu, dia tetaplah seorang seniman bela diri dan dia masih belum bisa dibandingkan dengan seorang Empyrean. Dan seorang Empyrean tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta. Ini karena apa yang dirasakan oleh seorang Empyrean adalah hukum alam semesta. Batu kekacauan diukir oleh alam semesta itu sendiri. Bagaimana batu totem yang diukir oleh tangan manusia bisa dibandingkan dengan batu kekacauan yang diukir dari alam semesta? Jadi, batu kekacauan seluas 10 kaki persegi ini mencatat sebagian besar sumber hukum alam semesta. Hanya dalam hukum kebakaran saja, itu jauh lebih mendalam dan mistis daripada 100 Foot Royal Sky Seal. Alasan Lin Ming samar-samar bisa merasakan misteri yang tak ada habisnya di dalam batu kekacauan ini bukan karena persepsinya yang tinggi. Faktanya, ada banyak jenius di alam ilahi dengan persepsi tinggi yang tidak normal, namun tidak pernah ada elit muda heroik di antara mereka yang bisa merasakan misteri di dalam batu kekacauan selama alam penghancuran kehidupan. Satu-satunya alasan Lin Ming mampu mencapai hal ini adalah karena ia pernah memasuki ruang nenek moyang Jalan Kaisar. Peluang yang didapatnya di sana setara dengan mewarisi sebagian warisan Empyrean Primordius. Lin Ming memeriksa setiap batu kekacauan. Jiwanya telah memasuki keadaan hampa yang mendalam. Dan di laut spiritual Lin Ming, semangat pertempuran tingkat hampir emas bergetar. Kabut-kabur mengembun di sekitar roh pertempuran berbentuk tombak. Itu adalah bentuk dasar energi nenek moyang. Grand Mist adalah kekacauan utama. Ketika alam semesta terbentuk, sebelum langit dan bumi terbentuk, alam semesta telah dipenuhi energi dan materi yang sangat padat. Ini adalah energi nenek moyang. Gumpalan energi nenek moyang bisa menghancurkan bintang. Ini karena jika sebuah bintang dikondensasi dan diubah menjadi energi nenek moyang, ukurannya hanya sebesar buah kenari. Lin Ming bisa merasakan bahwa batu kekacauan ini sepertinya beresonansi dengan semangat pertempuran sang nenek di lautan spiritualnya. Resonansi semacam ini memungkinkan dia untuk berenang di dalam misteri hukum di dalam batu kekacauan, mendapatkan makanan dari dalam. Ini adalah perasaan yin yang. Pikiran Lin Ming bergerak. Batu keos pertama hanya berisi 2 garis hitam dan putih. Garis-garis ini melengkung dan terpelintir seperti ular kembar. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu garis abstrak. Tapi, saat dia menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya, dia merasa seolah-olah dia benar-benar bisa melihat perpecahan alam semesta ketika yin dan yang terbelah dan terbentuk. Batu kekacauan nomor 1 di dunia atlas adalah batu kekacauan yin yang. Ini berisi hukum yin yang, nama batu kekacauan ini muncul dari dalam pikiran Lin Ming. 12 batu kekacauan ini tidak memiliki nama termasyur seperti batu totem yang ditinggalkan oleh tetua tertinggi klan Phoenix kuno. Misalnya, Extreme Dao Tablet, 100 Foot Royal Sky Seal, dan lainnya dengan nama indahnya. Batu kekacauan ini hanya diberi nomor 1 hingga 12, dan domain masing-masing mengumumkannya. Batu kekacauan nomor 2, batu kekacauan tahun tanpa akhir, berisi kekuatan tahun tanpa akhir. Pikiran Lin Ming bergerak. Batu kekacauan nomor 2 mencatat berlalunya waktu. Di permukaan batu kekacauan ini tertulis kekuatan waktu. Dibandingkan dengan jejak di batu kekacauan yin yang, jejak yang terbentuk dari kekuatan waktu bahkan lebih halus dan samar. Saat dia dengan santai menyapu mereka, bayangan hantu muncul di lautan spiritualnya. Namun saat dia menyelidikinya lebih hati-hati, mereka menjadi jauh lebih samar sampai akhirnya lenyap dari pikirannya tanpa jejak pernah ke sana. Hal ini sama tidak pastinya dengan waktu itu sendiri. Meski masa lalu tidak bisa diubah, ia masih bisa terkubur dalam pasir sejarah. Jika seseorang mencoba melihat, mereka akan melihat bahwa masa depan masih berkabut dan tidak pasti, tersembunyi di balik variabel yang tidak terbatas. Variabel-variabel ini tidak ada habisnya, bahkan seorang Empyrean pun tidak dapat menyelesaikannya. Batu kekacauan nomor 3, batu kekacauan luar angkasa alam semesta. Batu kekacauan ini mengandung ruang yang tak terbatas. Elemen yang berpasangan dengan waktu adalah ruang. Ruang nenek moyang Lin Ming mampu memusnahkan semua hukum, namun pengaruhnya terhadap hukum ruang dan waktu sebenarnya sangat melemah. Ruang dan waktu dikenal sebagai hukum paling misterius karena suatu alasan. Sebelum alam semesta terbentuk, waktu dan ruang dikompresi di dalam sang nenek. Saat ini, alam semesta belum memiliki konsep ruang dan waktu.
Namun setelah alam semesta terbentuk, sebelum yin dan yang terpisah, sebelum dunia terbelah, dan sebelum 5 elemen diciptakan, ruang dan waktu sudah ada. Mereka telah ada sebelum kekacauan utama yin-yang. Di batu kekacauan luar angkasa semesta, jejaknya dangkal dan dalam, panjang dan pendek. Beberapa garis menyimpang hingga batas batu kekacauan, seolah ujungnya terletak di suatu tempat di kehampaan yang tak berujung. Beberapa garis berakhir dan runtuh dalam satu titik, seolah-olah ruang yang melekat telah kembali ke titik singularitas. Banyak misteri yang mustahil untuk dilihat dengan jelas. Batu kekacauan nomor 4, batu kekacauan 5 elemen, berisi kekuatan 5 elemen. Kekuatan 5 elemen lahir pada tahap akhir penciptaan alam semesta. Ketika alam semesta berevolusi, mula-mula terjadi kekacauan, lalu ada ruang dan waktu, lalu ada yin-yang, lalu ada 5 unsur, dan akhirnya terbentuklah benda langit. Di benda-benda angkasa ini, segala bentuk kehidupan dibiarkan. Meskipun hukum 5 elemen tampaknya tidak mengarah pada sumber alam semesta seperti yin-yang dan kekacauan, bukan berarti hukum tersebut tidak misterius. Faktanya, hal-hal yang terjadi kemudian mungkin menjadi lebih kompleks. Kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, tanah, serta angin dan guntur yang berasal darinya. Masing-masing dari mereka adalah penerapan energi yang paling langsung. Dari segi kecepatan, kekuatan penghancur, generasi, atau bahkan pertahanan, masing-masing elemen ini telah mencapai puncaknya dalam beberapa aspek. Hanya pada titik ekstrim ini, kekuatan 5 elemen adalah hukum Dao besar yang paling sederhana. Agar hukum sumber dapat diubah menjadi kekuatan yang menyerang, pertama-tama hukum tersebut harus melewati kekuatan 5 elemen. Batu kekacauan nomor 5, batu kekacauan bintang, berisi kekuatan bintang. Lin Ming terus memeriksa batu kekacauan. Bintang ada di seluruh alam semesta. Kekuatan bintang adalah kekuatan untuk memusnahkan segala materi. Meski terlihat lemah dan tidak berbahaya, itu karena jaraknya terlalu jauh. Jika seseorang mendekati mereka, kekuatannya tidak ada bandingannya. Tak hanya itu, bintang-bintang memuat jalan takdir yang berkelok-kelok. Ini karena pergerakan dan rotasi bintang mengandung dao surgawi. Dengan memahami pergerakan dan posisi mereka, seseorang dapat belajar melihat secara samar menembus kabut masa depan. Batu kekacauan ke-6, batu kekacauan semua kehidupan, berisi hukum kehidupan. Lin Ming terus memeriksa semua 12 batu kekacauan, membenamkan dirinya dalam rahasia mereka sampai akhirnya dia terbangun dari kondisi halusnya. Ketika kesadarannya meningkat, dia menemukan bahwa Xiao White Snow sudah memanggilnya sejak lama. Saudara Lin, halo, bisakah kamu mendengarku? Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Apakah kamu sudah memilih batu totem? Saat Lin Ming mendengar suara Xiao White Snow, perasaan reflektif dan kontemplatif menyapu dirinya. Rasanya seperti berada di dalam batu kekacauan adalah ruang dan waktu yang sangat berbeda. Xiao White Snow melihat tatapan bingung Lin Ming dan berkata, Saudara Lin, aku ingin menasihatimu bahwa meskipun batu kekacauan ini sangat dalam dan misterius, namun tidak praktis sama sekali. Kita terutama terlibat dalam memahami konsep api, dan batu-batu kekacauan ini terlalu besar dan ekspansif. Jika Anda ingin merenungkannya, Anda perlu mengerahkan banyak upaya untuk memahaminya sedikit saja. Meski begitu, Anda mungkin tidak bisa menggunakan pemahaman ini pada konsep api. Xiao White Snow sadar bahwa Lin Ming tidak melihat batu totem apapun, jadi dia mengingatkan Lin Ming akan kebaikannya. Dia tentu saja tidak tahu keberuntungan atau kekayaan Lin Ming. Dalam pikirannya, meskipun Lin Ming memang berbakat, bakat itu sebagian besar diwujudkan dalam kekuatan tempurnya. Adapun persepsinya, itu relatif normal, kalau tidak, bagaimana pemahamannya tentang hukum kebakaran bisa begitu buruk. Jika Xiao White Snow harus berterus terang tentang situasi ini, maka dia akan mengatakan bahwa Lin Ming adalah pria yang berpikiran sederhana dengan tubuh yang sangat kuat. Tentu saja, Lin Ming yang berpikiran sederhana hanya dibandingkan dengan talenta puncak seperti Yan Little Moon. Bahkan Yan Little Moon tidak dapat melihat batu kekacauan ini, apalagi Lin Ming. Dia secara alami tidak akan percaya bahwa Lin Ming akan memiliki kesan mendalam dan pemahaman tentang batu kekacauan ini. Saudara Lin, saya tahu Anda belum memilih tetapi batas waktu kita telah berakhir dan kita harus pergi. Bagaimana dengan ini? Jika Anda mempercayai saya maka saya dapat merekomendasikan Anda batu totem yang pasti akan baik untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Di antara batu totem menara totem, selain 100 Volt Royal Sky Seal, batu totem tingkat surga lainnya tidak terlalu berbeda kualitasnya. Xiao White Snow baru saja melirik sekilas ke arah mereka dan memilih 3 atau 4 di antaranya. Bagaimanapun, dia hanya bisa memilih satu, jadi merekomendasikan satu kepada Lin Ming sebagai cara yang baik untuk berteman dengannya juga baik-baik saja. Lin Ming tahu bahwa Xiao White Snow berusaha membantu. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu kakak Xiao, aku sudah memilih. Oke, ayo pergi. Xiao White Snow berpikir bahwa Lin Ming mungkin sudah membaca tentang batu totem ini sebelumnya dan telah membuat keputusan sejak lama. Bagaimanapun juga, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dia meninggalkan menara totem bersama Lin Ming. Saat ini, di luar menara totem, para murid dari 3 istana cabang sedang menunggu. Utusan berjubah hitam berdiri tinggi di atas platform di luar menara totem dan dengan penuh perhatian menatap Lin Ming dan Xiao White Snow. Kalian berdua, apakah kalian sudah menentukan pilihan? Bab 1005, pilihan Lin Ming. Kami telah memilih, Tuan Utusan, kata Xiao Putih Salju.
Dia puas dengan batu totem pilihannya sendiri. Meskipun agak disayangkan karena tidak bisa dibandingkan dengan 100 volt Royal Sky Seal, namun lebih cocok dengan konsep miliknya. Itu bisa dianggap lumayan. Kemudian ucapkan apa yang telah Anda pilih. Setelah Anda menentukan pilihan, Anda tidak dapat mengubahnya, jadi pikirkan baik-baik keputusan Anda. Utusan berjubah hitam itu berkata tanpa ekspresi. Melapor kepada Tuan Utusan, murid ini telah memilih tablet surga pembakaran 90 kaki. Xiao White Snow berbicara dengan lantang. Tablet surga pembakaran 90 kaki memiliki tinggi 90 kaki, jadi sepertinya hanya 10 kaki lebih pendek dari 100 kaki Royal Sky Seal. Namun, kenyataannya tablet surga terbakar 90 kaki itu berbentuk persegi panjang dan lebarnya hanya 20 kaki. Jadi, ukurannya kurang dari seperlima ukuran 100 volt Royal Sky Seal. Meski begitu, tablet surga terbakar 90 kaki berasal dari Patriark ke-9 klan Phoenix kuno. Orang ini disebut Burning Heaven, dan dia memiliki sejarah yang sangat agung dan terkenal dalam klan Phoenix kuno. Ketika Lin Ming pergi ke Timewon Phoenix City, batu totem surga terbakar yang dia renungkan juga berasal dari orang ini. Pada saat itu, Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk merasakan batu kekacauan, sehingga ia melangkah mundur dan meminta batu totem terbaik berikutnya, batu totem surga terbakar. Tablet surga terbakar 90 kaki dan batu totem surga terbakar keduanya merupakan karya yang diciptakan oleh Patriark surga terbakar. Namun, batu totem surga yang terbakar di kota Phoenix yang terkena waktu hanya mencatat konsep hukum kebakaran yang paling awal. Adapun batu totem surga terbakar 90 kaki, yang diukir dengan konsep hukum kebakaran 8 tingkat pertama. Misteri yang melekat di dalamnya jauh lebih unggul. Tentu saja, hal ini sudah diduga. Tablet surga terbakar 90 kaki itu 1.800 kali lebih besar dari batu totem surga terbakar di kota Phoenix yang sudah usang. Baiklah, tablet surga terbakar 90 kaki. Utusan berjubah hitam mencatat pilihan Xiao White Snow pada slip giok dan kemudian beralih ke Lin Ming. Lin Ming, pilihan apa yang telah kamu buat? Saat utusan berjubah hitam menanyakan pertanyaan ini, mata semua orang beralih ke Lin Ming. Mereka ingin mendengar apa yang dia pilih. Menurut pendapat mereka, Lin Ming dan Xiao White Snow memiliki bakat serupa, namun Lin Ming lebih berorientasi pada pertarungan sebenarnya, dan Xiao White Snow berorientasi pada pemahaman hukum. Awalnya, dengan Yan Little Moon di sini, tidak ada yang begitu peduli dengan Lin Ming. Tapi sekarang Curet Clut dan Sun Ciprestar telah bertaruh, taruhan itu telah mendorong Lin Ming ke puncak ombak. Lin Ming sedang terikat. 100 volt Royal Sky Seal terbaik diambil oleh Yan Little Moon, apapun yang dia pilih hanya akan menjadi sisa. Yah, tapi memang begitulah adanya. Siapa yang membiarkan Yan Little Moon memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna? Saya pikir Lin Ming akan memilih Extreme Dao Heaven Tablet. Tablet batu itu tingginya 120 kaki dan lebarnya 15 kaki, ini mirip dengan tablet surga pembakaran 90 kaki. Karena ini berasal dari senior Xiao Daoji, ini juga merupakan karya berkualitas sangat tinggi. Aku pikir juga begitu. Beberapa murid berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Namun, dia tidak menyatakan pilihannya secara langsung. Dia pertama kali bertanya kepada utusan berjubah hitam, Tuan Utusan, saya punya pertanyaan. Jika saya memilih loh batu yang belum pernah dipilih orang lain, dapatkah saya memilih lebih dari satu? Pertanyaan tiba-tiba Lin Ming membuat semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Apa maksudnya ini? Lin Ming ingin memilih batu totem yang tidak dipilih orang lain. Menara totem bintang roh api memiliki koleksi batu totem yang sangat kaya. Ada lebih banyak batu totem daripada murid yang datang, tidak diragukan lagi. Tapi, batu totem yang tidak dipilih siapapun itu tidak berasal dari leluhur klan Phoenix kuno, tapi dari tangan tetua. Tetua klan Phoenix kuno sejati berada pada level yang sama dengan ketua istana di istana cabang. Lebih tepat dikatakan bahwa jumlah tetua jauh lebih banyak daripada jumlah kepala istana. Ini karena markas besar klan Phoenix kuno memiliki sejumlah besar penatua merit, penatua disiplin, penatua tertinggi, dan segala macam penatua lainnya. Jika digabungkan dengan 72 kepala istana, terdapat lebih dari 100 tetua. Seseorang dapat melihat nomor tersebut untuk melihat perbedaan kekuatan antara patriark dan penatua. Klan Phoenix kuno hanya memiliki satu patriark, tetapi ada lebih dari 100 tetua. Klan Phoenix kuno telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua tetua dulu dan sekarang dijumlahkan, mereka harus dihitung dengan 10.000 sebagai unit dasar. Di antara para sesepuh ini, banyak yang meninggalkan batu totem sebelum mereka meninggal. Batu totem ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh patriark. Dengan demikian, sebagian besar dari mereka digunakan oleh seniman bela diri dari alam rendah, dan hanya kualitas tertinggi yang akan disimpan di menara totem alam ilahi. Tentu saja, apa yang disebut batu totem kualitas tertinggi masih kalah dengan batu totem seperti batu totem surga terbakar 90 kaki. Jadi ketika Lin Ming tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, utusan berjubah hitam dan murid lainnya semuanya sangat terkejut. Apa yang Lin Ming coba lakukan? Apakah dia akan menunggu sampai semua murid lainnya telah memilih sebelum dia memilih lagi? Bagaimana bisa? Apakah menurut Anda dia idiot? Bahkan jika 100 batu totem berkualitas buruk digabungkan, itu tetap tidak akan cocok dengan satu batu totem berkualitas tinggi. Kata-kata Lin Ming membuat semua murid menggaruk-garuk kepala.
Bahkan Yan Littlemon bingung saat dia menatap Lin Ming. Trik macam apa yang orang ini coba mainkan? Utusan berjubah hitam itu sedikit terkejut saat dia melihat Lin Ming. Kemudian dia dengan lembut tersenyum dan berkata dengan penuh minat, jika kamu memilih batu totem yang belum pernah dipilih orang lain, maka aku akan mengizinkanmu memilih lebih dari satu. Besar, terima kasih Tuhan Messenger atas bantuannya. Murid ini telah memilih 4 batu totem. Mereka masing-masing adalah, batu kekacauan nomor 1 di dunia Atlas, batu kekacauan Yin Yang. Batu kekacauan nomor 2 di Atlas World, batu kekacauan tahun tanpa akhir. Batu kekacauan nomor 3 di Atlas World, batu kekacauan luar angkasa alam semesta. Batu kekacauan nomor 4 di Atlas World, batu kekacauan 5 elemen. Suara jernih Lin Ming menyebar ke seluruh penonton. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti seluruh kerumunan. Semua murid terdiam-terdiam. Lin Ming telah mendaftarkan 4 tablet batu dalam satu tarikan napas, dan semuanya adalah batu kekacauan. Batu kekacauan selalu diabaikan dalam uji coba peleburan Phoenix kuno, dan jarang ada penantang uji coba yang memilihnya. Namun, masih ada orang sesekali, dan orang-orang itu cenderung merupakan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi setingkat Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Mereka sudah berkali-kali bermeditasi pada batu totem lainnya, dan sulit untuk membuat terobosan lebih lanjut. Baru setelah itu mereka akan memilih batu kekacauan dengan harapan mendapatkan inspirasi dan membuat terobosan. Tapi sekarang, seorang murid junior sebenarnya telah memilih batu kekacauan, dan terlebih lagi, dia juga memilih 4. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dipikirkan Lin Ming? Dia sebenarnya memilih 4 batu kekacauan, dan mendengarkan namanya, batu kekacauan Yin Yang, batu kekacauan ruang semesta, batu kekacauan tahun tak berujung, dan batu kekacauan 5 elemen, hanya batu kekacauan 5 elemen terakhir yang ada hubungannya dengan hukum kebakaran. Apakah dia berencana untuk memahami hukum kebakaran melalui batu kekacauan 5 elemen? Inilah yang dipikirkan oleh semua seniman bela diri yang hadir. Bahkan Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun tidak terlalu yakin dengan apa yang sedang terjadi. Mata Yan Littlemon melebar seperti piring, dia tidak berpikir Lin Ming akan membuat pilihan ini. Adapun Xiao White Snow, yang telah memasuki menara totem bersama Lin Ming, dia menatap Lin Ming dengan ekspresi tertunduk, seolah-olah dia mencoba mengatakan, apakah kamu bercanda di sini? Namun, meski dia membuka mulutnya, tidak ada kata yang keluar. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia sudah menyebutkan hal ini kepada Lin Ming, dan karena ini adalah pilihan yang dibuat Lin Ming, dia tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka yang menekuni seni bela diri paling menghormati dan mengagumi karakter yang memiliki ambisi dan dorongan besar. Hukum di dalam batu kekacauan tidak terdefinisi dan misterius, tanpa konten spesifik apapun. Sebagai analogi, batu totem yang ditinggalkan oleh semua leluhur klan Phoenix kuno sebelumnya dapat dianggap sebagai manuskrip seni bela diri yang sangat langka dan terperinci. Namun, batu kekacauan tersebut mewakili gambaran umum dari setiap naskah seni bela diri yang ada di dunia. Jika seseorang bahkan tidak belajar seni bela diri tetapi ingin melihat garis besar semuanya, pendekatan semacam ini bahkan membuat Sun Ciprestar mengerutkan kening, dan Sun Ciprestar adalah orang di sini yang paling percaya pada Lin Ming. Dia hanya tidak mengerti alasan Lin Ming di balik semua ini. Lin Ming, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Batu-batu kekacauan itu biasanya digunakan oleh para penguasa alam dewa ilahi untuk bermeditasi, dan itu hanya terjadi sesekali saja. Kami mengolah hukum kebakaran, dan hukum di dalam batu kekacauan terlalu umum dan misterius. Sekalipun Anda merenungkannya dalam waktu lama, Anda tetap tidak akan bisa belajar banyak darinya. Anda hanya dapat menggunakannya sebagai titik referensi. Anda adalah murid pemula pertama kali sehingga Anda memiliki keuntungan dalam Totem Tower. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa bahkan Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun memiliki prioritas pilihan yang lebih rendah daripada kamu? Ini adalah kesempatan Anda yang paling berharga. Jika Anda melewatkan kesempatan ini maka lain kali Anda datang ke sini Anda tidak akan menjadi murid pemula lagi, dan akan lebih sulit memilih batu totem yang Anda sukai. Saya tahu Anda merasa tidak enak badan karena tidak bisa memilih 100 vote Royal Sky Seal, tetapi Extreme Dao Heaven Tablet juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Banyak murid yang ingin bermeditasi di batu totem itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sun Ciprestar mengirimi Lin Ming transmisi suara esensi sejati, dengan tulus mengkhawatirkannya. Lin Ming samar-samar tersenyum dan menjawab dengan transmisi suara, saya berterima kasih kepada Senior Sun atas sarannya, tapi karena saya telah membuat pilihan, saya secara alami memiliki kepercayaan diri. Yah, oke. Sun Ciprestar berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain tetapi menggelengkan kepalanya. Berpikir tentang hal itu, sampai sekarang, semua yang dilakukan atau dikatakan Lin Ming memiliki tujuan yang jelas di baliknya. Di masa lalu ketika tidak ada yang percaya padanya, dia masih menang. Mungkin dia juga punya alasan khusus kali ini. Saat Sun Ciprestar memikirkan hal ini, dia tidak lagi menghentikan Lin Ming. Dia hanya memerintahkannya, lakukan yang terbaik. Murid ini mengerti. Di alun-alun menara totem, utusan berjubah hitam telah menunggu selama 20 napas. Dia menatap Lin Ming dengan penuh arti dan berkata, Lin Ming, sudahkah kamu menentukan pilihanmu? Setelah Anda membuatnya, Anda tidak dapat mengubahnya lagi. Jangan menyesali keputusan yang kamu buat. Murid ini telah memilih. Bagus, kalau begitu aku akan menuliskannya. Utusan berjubah hitam itu mengembangkan kuasnya dan menggambar tanda segel pada slip batu giok.
Kelompok orang ketiga yang memasuki Menara Totem, Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Di antara talenta di level yang sama, murid junior berada di urutan pertama. Utusan berjubah hitam telah menggunakan metode ini untuk secara diam-diam menandakan bahwa Lin Ming dan Xiao White Snow berada pada level yang sama dengan White Dao Hong dan Lu Xiaoyun. Tapi, Yan Little Moon satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun dengan cepat terbang ke Menara Totem dan menentukan pilihan mereka. Di belakang mereka ada Huo Yang Wang. Huo Yang Wang adalah satu-satunya seniman bela diri penghancuran kehidupan 9 musim gugur di Istana Phoenix Cry, terlebih lagi ia juga seorang seniman bela diri 9 surga berlapis 4. Di Istana Kota Phoenix, dia berada di urutan kedua setelah Lin Ming dalam kelompok murid junior. Semua jenius lain yang lebih unggul dari Huo Yang Wang bukan lagi murid junior. Setelah Huo Yang Wang, murid senior 9 kali transformasi ilahi pergi untuk memilih. Semua orang perlahan menyaring masuk dan keluar. Butuh waktu sehari semalam penuh bagi para murid dari 3 istana cabang untuk menyelesaikan pilihan mereka. Sangat baik, semua murid telah menyelesaikan pilihan mereka. Mulai saat ini, Anda boleh berkultivasi dengan bebas. Apakah itu 18 neraka api atau menara totem, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. 2 tahun dari sekarang kami akan menguji hasil akhir Anda. Uji coba peleburan ini terbagi menjadi 2 aspek. Salah satunya adalah 18 neraka api yang menguji pemahaman Anda tentang hukum dan konsep dan yang lainnya adalah arai tempur Dewa Ilusi yang menguji kecakapan tempur Anda yang sebenarnya. Mereka yang memiliki hasil uji coba yang luar biasa dapat memperoleh hadiah yang diturunkan dari markas besar klan Phoenix kuno. Elemental api, pil kelas atas, artefak suci kelas atas, darah jantung Phoenix, darah bulu Phoenix, dan bahkan darah mahkota Phoenix dan artefak suci yang transenden. Selama Anda memiliki kemampuan, semuanya menjadi milik Anda. Sekarang, kalian semua dibubarkan. Berkultivasi sesuka Anda. Bab 1006, teratai mekar selangkah demi selangkah. Bebas berkultivasi. Itu bagus, terlalu bagus. Saya baru saja memilih batu totem jadi saya harus fokus untuk melihatnya. Jika saya bisa menutup diri selama 1 tahun atau lebih sebelum kembali ke 18 neraka api, saya akan bisa masuk lebih dalam lagi. Dan semakin dalam saya masuk, semakin banyak manfaat yang didapat. Itu benar, ketika saya berada di Prying Phoenix Palace saya berkesempatan bermeditasi di atas batu totem, namun itu hanya beberapa hari saja. Batu totem ini juga memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang saya lihat. Ketika utusan berjubah hitam mengatakan bahwa mereka dapat dengan bebas berkultivasi sesuai keinginan dan memutuskan bagaimana mengatur waktu mereka sendiri, semua murid junior sangat bersemangat. Dekat selama setahun, yah. Teruslah bermimpi. Alasan mengapa batu totem memungkinkan orang untuk memahami hukum di dalamnya adalah karena batu tersebut memiliki fragmen hukum yang terkondensasi di dalamnya. Batu totem ini pada dasarnya adalah semacam formasi susunan. Hanya seseorang dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum yang dapat mengukirnya dan mengumpulkan kebenaran Dao surgawi di dalamnya. Selama Anda menyentuhkan pikiran Anda pada mereka, Anda akan dapat secara perlahan menyerap fragmen hukum di dalamnya. Namun jika hal ini terus berlanjut, seiring dengan semakin berkurangnya fragmen-fragmen hukum, maka dampaknya akan semakin buruk. Setelah tersisa sekitar 70% fragmen hukum, Anda biasanya harus menghentikan pelatihan dan membiarkan batu totem pulih dan mengumpulkan lebih banyak fragmen hukum sebelum Anda dapat menggunakannya lagi. Kalau tidak, mengapa menurut Anda hanya satu murid yang dapat memilih tablet batu dan tidak ada orang lain yang dapat memilihnya setelah itu? Beberapa murid ranah transformasi ilahi mengatakan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno beberapa kali. Mereka segera menghancurkan impian para murid junior. Ini juga pertama kalinya para murid junior mendengar hal seperti itu. Namun ketika mereka memikirkannya, hal itu menjadi jauh lebih masuk akal. Pantas saja uji coba peleburan Phoenix kuno hanya diadakan setiap 4 tahun sekali, ini jelas untuk memberi waktu pada batu totem untuk mengkondensasi kembali fragmen hukum. Jika tidak, klan Phoenix kuno akan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya mereka dan mengirim murid baru ke Fire Spirit Star setiap tahun. Adapun alasan mengapa batu totem hanya diberikan kepada satu orang adalah karena pecahan hukum di dalamnya sulit untuk dipisahkan. Jika bukan karena ini, beberapa orang dapat bermeditasi di atas loh batu bersama-sama, atau bahkan dapat bergiliran. Mari kita bermeditasi pada batu totem terlebih dahulu dan menyerap beberapa bagian hukum sebelum kita kembali ke 18 neraka api. Seorang murid menyarankan, sepertinya itu ide yang bagus. Kita bisa pergi ke 18 neraka api kapanpun kita mau, tapi pecahan hukum di dalam batu totem terbatas. Kita harus memanfaatkannya sepenuhnya. Para murid semua terbang menuju menara totem, termasuk Lin Ming. Di Menara Totem, semua batu totem telah dipisahkan dan disegel di ruang berbeda oleh utusan berjubah hitam sesuai dengan apa yang dia tulis di slip giok. Setiap ruang berhubungan dengan batu totem, masing-masing dengan seorang murid yang ditugaskan padanya. Tentu saja, Lin Ming merupakan pengecualian. Ruang tempat dia berlatih memiliki 4 batu kekacauan. Itu adalah batu kekacauan Yin Yang, batu kekacauan ruang semesta, batu kekacauan tahun tanpa akhir, dan batu kekacauan 5 elemen. 4 batu kekacauan melayang di udara, tergantung di sekitar Lin Ming. Lingkungannya samar-samar bersinar dengan cahaya berbintang.
Tempat di mana Lin Ming berdiri sekarang sepertinya berada di suatu tempat di alam semesta kosong tanpa batas. Tanpa suara di sekelilingnya, dan hamparan ruang tak berujung yang melampaui apa yang bisa dilihat matanya, sangat mudah untuk menyesuaikan kondisi mentalnya di lingkungan ini ke lingkungan yang damai dan tenteram. Dia mampu dengan sepenuh hati menginvestasikan pikirannya dalam bermeditasi pada hukum. Lin Ming memisahkan sebagian dari perasaan ilahi dan menyentuhnya pada batu kekacauan 5 elemen. Semangat pertarungan sang nenek sedikit gemetar di dalam lautan spiritual Lin Ming. Aura tak terbatas dan sederhana yang berasal dari zaman paling kuno segera mencapai pikiran Lin Ming. Ketika Lin Ming memilih batu kekacauan, dia sudah merasakannya pada tingkat awal. Dia samar-samar bisa merasakan konsep di dalam batu kekacauan, sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi, dan dia telah memperoleh banyak manfaat dalam prosesnya. Namun, itu masih belum batas Lin Ming. Jika dia tidak terdesak waktu dan jika dia tidak perlu khawatir tentang kehadiran Xiao White Snow, Lin Ming akan mampu melihat lebih banyak hal. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menenggelamkan pikirannya ke dalam batu kekacauan. Di lautan spiritualnya, roh pertempuran berbentuk tombak mulai bersinar dengan cahaya abu-abu keperakan. Bunga teratai merah darah mulai mekar di belakang Lin Ming. Niat bela diri Perdana Kaisar, ruang nenek moyang. Pada saat itu, Lin Ming benar-benar menyelimuti 4 batu kekacauan di sekelilingnya dengan ruang sang nenek. Jejak samar energi nenek moyang muncul, bergema di angkasa. Itu seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti batu kekacauan. Ruang nenek moyang adalah keadaan kacau yang ada sebelum terbentuknya alam semesta. Dan batu kekacauan ini terbentuk pada awal mula alam semesta dan diukir seiring dengan revolusi sumber energi alam semesta. Keduanya saling melengkapi. Meskipun Lin Ming tidak bisa sepenuhnya mereproduksi kekacauan yang ada sebelum alam semesta terbentuk, dia masih bisa mengandalkan ruang nenek moyang untuk mimisteri di dalam batu kekacauan. Ini mirip dengan membangunkan kenangan kuno yang tertidur di dalamnya. Di bawah efek percepatan energi nenek moyang dasar, jejak-jejak pada batu kekacauan tampak menjadi hidup. Fragmen hukum perlahan meluap dari dalamnya, jatuh ke dalam pikiran Lin Ming dan terpatri dalam kesadarannya. Fragmen hukum yang terkandung di dalam batu kekacauan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di batu totem. Salah satu alasannya adalah batu chaos awalnya memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada loh batu totem. Bahkan 100 volt Royal Sky Seal tidak bisa dibandingkan dengan batu kekacauan. Alasan lainnya adalah sangat sedikit seniman bela diri yang memilih batu kekacauan, dan sulit bagi mereka untuk melihatnya. Sulit bagi mereka untuk memahami pengetahuan terkecil sekalipun. Bahkan jika tokoh dikdaya Dewa Ilahi bermeditasi pada mereka untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat memahami banyak misteri di dalamnya. Oleh karena itu, fragmen hukum yang mereka serap juga sangat terbatas. Setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, fragmen hukum di setiap batu kekacauan berada pada kondisi hampir jenuh. Lin Ming dapat menggunakan niat bela diri Primordius untuk mengekstraknya secara bebas. Saat ini persepsi Lin Ming berada di puncak eselon tertinggi dalam semua jenius dari alam ilahi. Selain itu, dengan dukungan artefak sucinya, kecepatan Lin Ming dalam memahami hukum kekacauan bisa dikatakan sangat luar biasa. Lin Ming secara tidak sadar memasuki kondisi niat halus. Dia lupa perjalanan waktu, melupakan keberadaan, dan bahkan melupakan dirinya sendiri. Berkultivasi berlalu seolah-olah waktu tidak ada. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Di Fire Spirit Star, semua murid sibuk berlatih. Beberapa murid bahkan meninggalkan menara totem hanya dalam waktu 2 bulan. Ini karena fragmen hukum di batu totem tidak mencukupi agar mereka dapat terus melihatnya. Jika mereka melanjutkan maka kecepatan mereka akan sangat lambat. Dengan demikian, mereka memasuki 18 neraka api dan bertahan dari baptisan kekuatan api di sana, perlahan-lahan melemahkan pembelajaran mereka. Meskipun pelatihan dalam 18 neraka api lebih buruk daripada pelatihan dalam menara totem, itu masih merupakan bagian yang penting dan sangat diperlukan. 18 neraka api berfokus pada kepraktisan sedangkan menara totem berfokus pada teori. Keduanya saling melengkapi. Pada bulan ketiga, banyak murid berbakat seperti Huo Yang Wang, Zhou Fei, dan beberapa murid senior yang lebih menakjubkan meninggalkan menara totem dan memasuki 18 neraka api. Ini mencerminkan banyaknya manfaat di dalam batu totem. Semakin besar batu totem, semakin banyak fragmen hukum yang terkondensasi di dalamnya. Misalnya, tablet surga Dao Ekstrim dan tablet surga pembakaran 90 kaki keduanya memiliki lebih banyak fragmen hukum di dalamnya daripada batu totem biasa. Ini juga berarti waktu yang dibutuhkan seorang seniman bela diri untuk bermeditasi lebih lama. Inilah alasan mengapa Huo Yang Wang, Zhou Fei, dan murid berbakat lainnya dapat bertahan selama 3 bulan sebelum pergi. Mereka semua memperoleh manfaat besar dari uji coba peleburan ini. Pada hari yang sama ketika mereka meninggalkan pengasingan dan memasuki 18 neraka api, mereka sebenarnya mampu menyelam sejauh 9.900 mil ke tingkat kedua, hampir menembus tingkat ketiga. Dan sebelumnya, 5.000 mil menuju tingkat kedua adalah batasnya. Namun, sebelum mereka bisa menikmati kebahagiaan terlalu lama, mereka diserang secara dahsyat. Murid junior paling berbakat dari Istana Phoenix yang berdoa, Xiao White Snow, akhirnya keluar dari pengasingan setelah 3 bulan dan berhasil menembus neraka api tingkat ketiga dalam satu upaya. Dia bahkan berhasil mencapai 3.000 mil ke tingkat ketiga dan berkultivasi di sana sepanjang hari sebelum dia menghabiskan esensi sejatinya.
Hal ini menyebabkan semua murid junior lainnya merasa lemah dan frustrasi. Mereka mengira mereka bisa mengejarnya sedikit, tapi mereka tidak menyangka jarak di antara mereka akan semakin besar. Namun, mau bagaimana lagi? Xiao Whitesnow awalnya adalah murid junior berbakat nomor 1 di Prying Phoenix Palace dan tablet surga pembakaran 90 kaki yang ia pilih hanya kalah dengan 100 kaki Royal Sky Seal. Dengan keunggulan seperti itu, bagaimana kecepatan kemajuannya bisa dibandingkan dengan murid lain? Setelah mengamati 100 Volt Royal Sky Seal selama setengah tahun, Yan Littlemoon akhirnya meninggalkan pengasingan. Pada saat itu, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pakaian birunya berkibar tertiup angin, dan setiap langkah yang diambilnya di udara, teratai biru akan mekar di bawah kakinya. Teratai biru dibentuk oleh energi asal api murni. Setelah replika seperti aslinya muncul di langit, replika tersebut tidak menghilang dalam waktu yang lama. Ini adalah sejenis fenomena yang disebut Lotus Blooming langkah demi langkah. Jika seorang seniman bela diri mampu memahami konsep api tingkat ketiga, konsep penciptaan, hingga puncak kesempurnaan, dan jika mereka dapat mengumpulkan takdir besar pada diri mereka sendiri, maka mereka akan mampu memahami domain teratai biru. Tapi, Lotus Blooming step by step sebenarnya berada pada level yang lebih tinggi dari Blue Lotus Domain. Ini berarti dia telah sepenuhnya menyatu dengan energi asal api di sekitarnya. Dia telah mencapai batas di mana tubuhnya mampu menggerakkan hukum itu sendiri. Setiap gerakan yang dia lakukan, setiap kata yang dia ucapkan mampu beresonansi dengan hukum dunia dan energi asal di sekitarnya. Ketika Xiao Whitesnow pertama kali melihat Yan Littlemoon lagi, dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka semakin besar, hingga mustahil untuk bisa menyusulnya. Bagi seorang jenius, kesombongan dalam hati mereka adalah aspek penting dari diri mereka sendiri. Mereka bisa kehilangan segalanya selain sifat sombongnya, karena jika hal itu terjadi, mereka juga akan kehilangan keberanian untuk mengejar jejak orang lain. Tapi Xiao Whitesnow tidak punya pilihan selain mengakui kebenaran, dan hanya ada sedikit harapan bahwa dia akan berhasil melampaui bayangan Yan Littlemoon. Batasan teratai mekar selangkah demi selangkah adalah sesuatu yang hampir hanya ada dalam legenda. Banyak dari sesepuh saat ini, termasuk Sun Ciprestar dan Chu Redcliffe, belum pernah menyaksikan Lotus Blooming langkah demi langkah sebelumnya. Namun kini fenomena ini telah terwujud di dalam tubuh wanita muda penghancur kehidupan tahap ke-7. Ini sungguh sulit dipercaya. Saya tidak pernah mengira ini mungkin, bahwa saya bisa menyaksikan bunga teratai mekar selangkah demi selangkah. Wanita muda ini hanyalah monster. Jika aku harus kalah dalam fenomena seperti itu maka itu hanyalah takdir yang diberikan kepadaku. Sun Ciprestar dengan masam menggelengkan kepalanya dan tersenyum paksa. Tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Charming Phoenix Palace akan benar-benar menghasilkan bakat mengerikan dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Garis keturunan semacam ini tidak mudah dilahirkan bahkan di 3 klan keluarga besar. Selain itu, bahkan mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna mungkin tidak dapat memahami langkah demi langkah mekar teratai. Yan Littlemoon awalnya dicintai oleh surga. Dan dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, hal itu secara sempurna melengkapi dirinya dalam memahami 100 Volt Royal Sky Seal. Selama dia tidak binasa di masa depan, dia akan menjadi eksistensi yang tidak kurang dari seorang kepala istana. Bab 1007, Esensi Darah Phoenix. Saat Chu Redcliffe melihat Yan Littlemoon saat ini, dia tidak mungkin lagi menyembunyikan senyumnya. Yan Littlemoon melampaui semua ekspektasinya. Saat ini, dia bahkan tidak lagi peduli dengan taruhannya. Lebih baik mengatakan bahwa dia berasumsi taruhannya sudah dimenangkan. Sekarang, yang dia pedulikan adalah hasil Yan Littlemoon dalam uji coba peleburan ini. Dengan bakat seperti itu, Yan Littlemoon bisa menjadi sosok penting dalam klan Phoenix kuno. Jika demikian, maka pada saat itu dia akan dapat mengandalkan hubungannya dengan Yan Littlemoon untuk mendapatkan manfaat besar bagi keluarga Chu. Dibandingkan dengan memenangkan Heaven Eclipsing Cauldron, ini jauh lebih berharga. Setelah Yan Littlemoon meninggalkan pengasingan, dia terjun ke 18 neraka api. Dalam 2 tingkat pertama, energi asal api, angin surgawi, melewatinya seperti angin lembut, tidak mampu menghalangi pergerakannya sama sekali. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat sejauh 9.000 mil ke tingkat ketiga. Di sini, kecepatannya melambat, tapi hanya sedikit. Dia bergegas ke tingkat keempat tanpa jeda. Di tingkat keempat, angin kencang menjadi lebih kuat dan suhu meningkat 1 tingkat lagi. Tapi ini pun tidak mampu menghentikannya. Tingkat keempat 1.000 mil, tingkat keempat 2.000 mil, tingkat keempat 3.000 mil. Yan Littlemoon bergegas sejauh 5.000 mil ke tingkat keempat sebelum dia berhenti dan mulai berlatih. Di sana, dia berlatih sepanjang hari. Jika Yan Littlemoon bisa berhenti 5.000 mil menuju tingkat keempat untuk berlatih, maka itu membuktikan bahwa jarak bukanlah batasnya. Dia kemungkinan mampu mencapai 7.000-8.000 mil ke tingkat keempat, itu hampir mencapai level kelima. Hanya dalam setengah tahun latihan, dia mampu mendekati level kelima. Hasil ini seperti gunung besar yang muncul di hadapan semua orang, sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Dia terlalu kuat, sulit bagi siapapun untuk mengumpulkan keberanian untuk mengejarnya. Ya, dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna dan dia bahkan merasakan 100 Volt Royal Sky Seal. Dibandingkan dia, apalagi kita, bahkan karakter seperti Lin Ming dan Xiao Whitesnow tidak bisa dibandingkan dengannya. Faktanya,
Jika Lin Ming dan Xiao White Snow datang dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah dianggap sebagai talenta terbaik. Tapi sekarang garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, Yan Little Moon, muncul selama uji coba peleburan ini, keduanya ditakdirkan untuk dibayangi olehnya. Saat Lin Ming disebutkan, pikiran semua orang berubah. Lin Ming masih belum muncul dari Totem Tower. Dia sebenarnya sudah tutup selama hampir setengah tahun tanpa ada kabar darinya. Pada bulan keempat dan kelima, ada beberapa murid berpangkat lebih rendah yang telah memasuki menara totem untuk kedua kalinya untuk memahami hukum kebakaran lagi. Tapi Lin Ming masih belum muncul. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Lin Ming masih belum keluar dari pelatihan. Apa yang terjadi dengannya? Banyak murid yang bingung. Menurut mereka, semakin lama seseorang bertahan, semakin menakjubkan performanya setelah keluar. Tapi sekarang Yan Little Moon sudah muncul namun Lin Ming masih terpencil di dalam menara totem. Ini adalah situasi yang sangat misterius. Mungkin dia tidak bisa merasakan apapun jadi dia terlalu malu untuk mengungkapkannya. Itu mungkin benar. Mungkin ada alasan lain. Lin Ming memilih 4 batu kekacauan untuk direnungkan, namun kekuatan hukum di dalam batu kekacauan itu sangat sulit untuk dipahami. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi harus menghabiskan beberapa tahun untuk melakukannya. Meski begitu, mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan terlalu banyak. Lin Ming baru berada di dalam selama 5 bulan. Apakah menurutmu dia benar-benar bisa dengan bersih menyerap semua bagian hukum di batu kekacauan? Lin Ming memang merupakan kebanggaan surga yang dipilih, terutama dalam aspek kekuatan tempur. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, ia mampu mengalahkan seniman bela diri 9 lapis surga berlapis 4. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Tapi, pilihan yang diambilnya kali ini sungguh membingungkan. Selama beberapa bulan terakhir ini, seberapa banyak yang bisa dia rasakan? Saya merasa dia hanya membuang-buang waktunya di sana dan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Seorang murid pemula hanya mendapat 1 kesempatan. Lain kali dia datang, dia tidak akan menjadi murid pemula, meskipun dia belum berusia 33 tahun. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan para jenius ini? Bisa jadi Lin Ming melakukannya karena taruhannya dan karena dia perlu mengalahkan Yan Little Moon, sehingga dia memilih untuk mengambil risiko berbahaya tersebut. 100 Volt Royal Sky Seal terbaik telah diambil oleh Yan Little Moon, dan dia juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Fondasinya lebih baik daripada Lin Ming. Jika dia memilih Extreme Dao Heaven Tablet maka dia pasti akan kalah. Mungkin itu sebabnya dia mengambil kesempatan itu dan memilih batu kekacauan. Memilih batu kekacauan juga merupakan metode kekalahan, dan cara kalah yang jauh lebih buruk. Murid yang sebelumnya berbicara di sela. Memang benar, hukum yang terkandung di dalam batu kekacauan itu terlalu umum dan tidak jelas. Mustahil bagi murid-murid tingkat rendah untuk memahami apapun dari mereka, dan bahkan jika mereka melihatnya, hal itu mungkin tidak membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum kebakaran. Pada titik ini, tidak ada lagi yang berbicara tentang taruhan Lin Ming dan Yan Little Moon. Bagi mereka, kemenangan dan kekalahan pada dasarnya telah diputuskan. Sekarang, topik yang dibicarakan orang-orang adalah hadiah apa yang akan diperoleh Yan Little Moon karena memasuki kedalaman 5.000 mil ke tingkat keempat neraka api. Ketika Yan Little Moon telah memasuki 5.000 mil ke tingkat ketiga, dia telah memperoleh setetes darah bulu burung Phoenix dan artefak suci bermutu tinggi. Bagi Yan Little Moon, hadiah ini tidak berguna sama sekali. Itu hanyalah sampah di matanya. Namun, mau bagaimana lagi? Karena pada saat uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir, banyak orang yang bisa mencapai kedalaman itu dan mendapatkan hadiah serupa. Jika imbalan untuk level seperti itu terlalu berharga, maka markas besar klan Phoenix kuno pun akan kesulitan menahannya. Namun tingkat keempat berbeda. Mulai dari tingkat keempat, itu adalah domain yang hanya bisa dijangkau oleh talenta puncak. Adapun tingkat kelima, itu adalah titik yang bahkan Xiao White Snow mungkin tidak dapat mencapainya di akhir uji coba peleburan. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Dao Hong Putih, Lu Xiaoyun, dan Fang Qiren dari Istana Praying Phoenix yang mampu mencapai tingkat kelima sebagai murid pemula. Fang Qiren telah mencapai usia 120 tahun dan tidak lagi menjadi murid, melainkan menjadi pelindung aula. Adapun tingkat keenam, itu adalah legenda. Seseorang yang memasuki level itu sebagai murid pemula mungkin tidak akan muncul setiap 1 atau 2.000 tahun. Dari tingkat keempat ke atas, imbalannya menjadi lebih kaya. Jika seseorang bisa memasuki tingkat keempat, mereka akan mendapatkan satu artefak suci kelas atas. Jika seseorang bisa mencapai 5.000 mil ke tingkat keempat, mereka bisa mendapatkan elemental api tingkat fana. Sedangkan untuk level kelima dan level keenam yang legendaris, hadiahnya bahkan lebih mengerikan. Seseorang dapat memperoleh satu set lengkap artefak suci kelas atas, atau bahkan artefak roh. Bahkan ada botol darah bulu burung Phoenix, darah jantung burung Phoenix, darah sumsum burung Phoenix, dan bahkan mungkin darah mahkota burung Phoenix. Dalam legenda, puluhan ribu tahun yang lalu bahkan ada setetes sari darah burung Phoenix yang diberikan sebagai hadiah. Esensi darah tidak bisa dibandingkan dengan darah Phoenix biasa. Seekor burung Phoenix memiliki panjang ribuan mil, bahkan 10.000 mil. Jika darahnya berjatuhan, ia bisa menenggelamkan seluruh kota dan menyebabkan sungai-sungai besar meluap. Jika seseorang dapat memelihara seekor burung Phoenix, maka adalah mungkin untuk mengumpulkan darah mahkota burung Phoenix yang sangat berharga setiap hari, memperolehnya dalam jumlah yang tak terbatas. Tapi, esensi darah Phoenix berbeda.
Itu adalah sari darah kehidupan burung phoenix. Itu mirip dengan esensi darah seorang seniman bela diri. Setelah hilang, sangat sulit untuk memulihkannya. Jadi, nilai esensi darah phoenix tidak mungkin diukur. Bahkan jika Yan Little Moon mampu menghasilkan fenomena darah teratai selangkah demi selangkah, jika dia ingin menghasilkan hasil luar biasa yang mengejutkan surga yang mampu membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan setetes esensi darah phoenix, itu jauh, terlalu sulit. Ketika para murid muda melihat Yan Little Moon menerima hadiah dari utusan berjubah hitam, banyak dari mereka merasa iri. Bagi mereka, bahkan pada saat mereka meninggalkan Fire Spirit Star, masih mustahil bagi mereka untuk menginjakan kaki di lantai 4. Menakjubkan, uji coba peleburan Yan Little Moon bahkan mungkin mengingatkan markas besar klan Phoenix kuno. Apalagi Yan Little Moon sudah mencapai usia menikah. Jika dia bersedia menikahi seseorang, maka pernikahannya akan menjadi acara besar dan penting dari klan Phoenix kuno. Saya tidak tahu berapa banyak elit muda tampan dan heroik yang akan mengejarnya dengan impian untuk menikah. Ya, dan menurutku keluarga Yan akan menikahkan Yan Little Moon dengan orang lain yang juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Itu akan menjadi metode terbaik untuk menghasilkan keturunan yang juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Di klan Phoenix kuno, gagasan tentang garis keturunan sangat penting. Garis keturunan sering kali dianggap lebih berharga daripada bakat atau kekuatan. Ini karena seorang seniman bela diri yang kuat mungkin menjadi kuat hanya karena takdirnya, dan anak-anak yang mereka miliki mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama. Tapi, seorang seniman bela diri dengan garis keturunan yang murni dan kaya pasti akan melahirkan anak-anak dengan garis keturunan yang sama kayanya. Semakin kaya garis keturunan orang tuanya, semakin tinggi pula peluang untuk menghasilkan anak dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Sayangnya, semakin kaya garis keturunan Phoenix kuno seorang seniman bela diri, semakin sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang keduanya memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna dan juga merupakan tokoh penting klan Phoenix kuno. Namun, mereka masih belum mampu menghasilkan anak bahkan setelah upaya selama 10.000 tahun. Kemuliaan dan pancaran cahaya yang mempesona dari bunga teratai Yan Little Moon langkah demi langkah sepenuhnya menutupi lingkaran cahaya semua jenius lainnya. Xiao White Snow, Lin Ming, dan bahkan murid alam transformasi ilahi, Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun, semuanya dibuang, hanya mampu bertindak sebagai penghalang kesuksesannya. Little Moon, kali ini markas besar telah menghadiahimu artefak suci kelas atas serta elemental api tingkat fana. Elemental api dapat menunggu sampai Anda menerobos 9 musim gugur dan menjalani baptisan Dao Surgawi sebelum Anda menyerapnya. Ini akan membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda tentang hukum kebakaran. Sedangkan untuk artefak suci kelas atas, itu akan meningkatkan kekuatan tempurmu. Semakin banyak semakin baik, tapi jangan terlalu bergantung pada mereka. Dalam uji coba peleburan ini, tujuan yang saya tetapkan untuk Anda adalah menjadi talenta terbaik dengan hasil terbaik dalam 10.000 tahun terakhir. Jika itu terjadi, saya dapat mewakili Istana Phoenix yang menawan dan mengajukan setetes esensi darah Phoenix dari klan Phoenix kuno untuk Anda. Itu adalah tujuan yang paling penting. Kata Curet Cloud setelah Yan Little Moon menerima hadiahnya. Saya tahu Bibi. Saya akan mencoba yang terbaik. Setelah Yan Little Moon memahami fenomena Lotus Blooming step by step, dia juga sangat bersemangat dan pusing. Ini adalah penegasan dan pengakuan atas bakatnya terhadap hukum kebakaran. Karena dia telah mencapai langkah ini, dia secara alami harus mencoba dan mendapatkan reputasi sebagai jenius terbaik dalam 10.000 tahun terakhir bintang roh api. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Yan Little Moon sudah memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Separuh dari darahnya adalah manusia dan separuhnya lagi adalah darah burung Phoenix. Jika garis keturunan Phoenix kuno miliknya menjadi lebih kaya, dia akan menjadi seorang Fei. Kedengarannya garis keturunan Yan Little Moon telah mencapai puncaknya, tapi itu sebenarnya tidak benar. Garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jika dua orang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, tetapi yang satu memiliki darah Phoenix kuno biasa dan yang lainnya memiliki darah bulu burung Phoenix, apakah mereka akan tetap sama? Jika dia bisa menggunakan teknik transplantasi garis keturunan khusus klan Phoenix kuno, maka dia hanya bisa meningkatkan kualitas garis keturunannya tanpa mempengaruhi kuantitasnya. Dengan cara itu, apalagi setetes sari darah Phoenix, Yan Little Moon akan mampu menyerap 100 tetes sari darah Phoenix tanpa mempengaruhi kepadatan garis keturunannya. Saat Yan Little Moon, Xiao White Snow, dan yang lainnya telah meninggalkan pengasingan dan mempesona orang lain dengan kemampuan baru mereka, jauh di dalam menara totem, pelatihan Lin Ming telah memasuki masa kritis. Pada saat ini, Lin Ming benar-benar tenggelam dalam ruang sang nenek. Kabut tipis melayang di sekujur tubuhnya, ini adalah bentuk dasar energi nenek moyang. Lin Ming berkibar di angkasa, tidak bergerak. Nafas dan detak jantungnya terhenti seolah-olah dia telah mati, sebuah pahatan batu yang tidak bergerak selama 1 triliun tahun. Babak 1008, Roh Pertempuran Emas. Keempat batu kekacauan itu tidak terbatas, khusyuk, dan misterius. Mereka berputar-putar di udara di sekitar Lin Ming, perlahan-lahan memancar keluar dengan rune hukum samar-samar yang menyatu dengan jejak samar energi nenek moyang di sekitarnya. Saat mereka mengalir melalui ruang angkasa,
mereka tampaknya datang dari ketiadaan zaman kuno, membawa serta kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi yang tak terbatas, yang berisi beban hukum misterius. Kekacauan mewakili yang tak terbatas, dan tak terbatas mewakili dunia sebelum surga, sebuah realitas tanpa awal dan akhir. Tidak ada yang bisa menebak arti di baliknya. Selain alam semesta itu sendiri, tidak ada seorang pun yang mampu memahami misteri samarnya. Pertama ada kehampaan yang tak terhingga, lalu ada kekacauan mendasar, lalu ada energi yin-yang, yang kemudian terbagi menjadi 5 elemen, yang tumbuh menjadi benda langit, dan akhirnya melahirkan seluruh kehidupan dan ciptaan. Dari kehampaan yang kabur, energi nenek moyang muncul, energi yang beratnya melebihi bintang. Di bintang-bintang ini, tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan kompleks yang berevolusi, tumbuh, dan berubah. Berapa banyak hukum Dao Surgawi yang diamati dalam perubahan ini? Berapa banyak kebenaran Dao besar yang terkandung di dalamnya? Sungguh tak terbayangkan, dan kebenaran yang paling rumit juga berasal dari susunan kebenaran paling sederhana yang tak terbatas. Evolusi, kombinasi, transformasi, prosesnya benar-benar membuat orang memuji surga. Mungkin bahkan untuk karakter tingkat Empyrean, di hadapan semua hukum alam semesta, totalitas pemahaman mereka tidak lebih dari setetes air di lautan, tidak layak untuk disebutkan. Dan saat ini, Lin Ming sebenarnya tanpa sadar berenang di lautan seperti itu. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan pikirannya berenang melintasi ruang tanpa akhir. Samar-samar, melalui kabut redup, dia bisa melihat dunia dipenuhi kekacauan yang tak terbatas. Energi kekacauan ini sangat besar dan tidak ada habisnya. Saat ia membanjiri alam semesta, ia tampak besar tanpa batas, namun ia juga tampak sangat kecil, seolah-olah semuanya dapat terkonsentrasi di satu tempat tanpa volume sama sekali. Ilusi absurd ini menyebabkan Lin Ming merasa bingung. Tapi saat dia memikirkannya dengan hati-hati, perasaan sadar muncul di benaknya. Ini adalah keadaan kacau yang terjadi di alam semesta sebelum terbentuk. Dalam kekacauan, tidak ada ruang dan waktu, tidak ada apapun untuk didengar atau dirasakan, jadi bagaimana mungkin sesuatu bisa disebut besar atau kecil? Keadaan ini berlanjut sampai waktu yang tidak diketahui. Tampaknya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, suatu jangka waktu di mana seluruh evolusi alam semesta dapat diikuti, di mana alam semesta dilahirkan dan dihancurkan. Rasanya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat singkat, jangka waktu yang sangat singkat sehingga sekejap pun tidak dapat menggambarkannya, suatu jangka waktu yang sangat singkat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Namun entah itu waktu yang lama atau waktu yang singkat, pada saat ini, keadaan alam semesta yang kacau balau terkoyak. Suhu yang sangat tinggi, ledakan yang sangat gila. Pada saat itu, seolah-olah semua energi di alam ilahi yang luas, semua energi di seluruh alam semesta tanpa batas dilepaskan sepenuhnya sekaligus. Bahkan seorang Empyrean atau dewa-dewa pun tidak akan mampu menolak sepersejuta triliun energi ini. Dalam ledakan yang mengerikan ini, energi nenek moyang yang lebih berat dari bintang-bintang itu benar-benar terpisah. Materi yang tak terhingga, energi yang tak terhingga, semuanya dimulai dalam suhu yang sangat tinggi ini. Semua itu dikeluarkan dari kekacauan yang campur aduk ini. Saat suhu mendingin, perubahan ajaib mulai terjadi. Ketika keadaan kacau di alam semesta perlahan menghilang, segala sesuatu mulai bergerak dan berevolusi perlahan. Ini adalah kekacauan yang paling mendasar. Kekacauan mendasar adalah sumber perubahan. Kekacauan utama melahirkan yang kuat dan yin yang tenang. Seperti ini, dua energi yin dan yang muncul. Dalam suhu yang sangat tinggi, Lin Ming bisa melihat energi yin dan yang dihasilkan. Awalnya mereka adalah energi murni tunggal. Energi yin dan energi yang perlahan berevolusi menjadi partikel terkecil, partikel yang sangat kecil hingga 1 miliar triliun kali lebih kecil dari setitik debu. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi menuangkan semua kekuatan supernatural mereka ke mata mereka, mereka tetap tidak akan bisa melihatnya. Tapi Lin Ming, yang sedang bermeditasi pada batu kekacauan melalui ruang neneknya, sebenarnya bisa melihatnya. Dia melihat energi berevolusi menjadi guntur yin dan guntur yang. Partikel-partikel yang mengandung guntur yin dan guntur yang saling tertarik satu sama lain, menempel satu sama lain dan menjaga keseimbangan yang paling halus. Sejak zaman kuno, yin dan yang tidak bercampur. Jika mereka bertabrakan, mereka akan saling memusnahkan. Namun, dalam partikel terkecil ini, guntur yin sebenarnya berputar bersama dengan guntur yang. Kedua energi tersebut saling melengkapi, mendukung dan menahan satu sama lain. Setelah partikel yin dan yang dipecah dan dipasangkan, mereka mulai memadat, menggabungkan dan menyusun diri mereka dalam serangkaian pola yang menunjukkan sifat dan karakteristik yang tak terhitung jumlahnya. Dan inilah 5 elemennya. Kelima unsur tersebut bukan hanya 5 jenis materi yang berbeda. Sebaliknya, mereka adalah perwujudan utama dari materi. Dengan 5 elemen sebagai fondasinya, mereka dapat digabungkan ke dalam seluruh kehidupan dan energi dunia yang tak terbatas. Inilah kebenaran yang terkandung dalam Dao Surgawi. Ketiadaan yang tak terbatas melahirkan kekacauan primal terbagi menjadi energi yin dan yang diubah menjadi 5 elemen, dan 5 elemen membentuk semua kehidupan. Jadi ini adalah kekacauan utama, awalnya adalah energi yin dan yang serta kekuatan 5 elemen. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam pikirannya. Dao Surgawi sangat abstrak. Kelima elemen tersebut sebagian dapat dipahami,
Tetapi mengenai apa itu yin dan yang, dan apa itu kekacauan mendasar, itu adalah gagasan yang sangat muskil dan filosofis. Bahkan jika seorang tetua tertinggi mencoba menjelaskannya, mereka akan mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memahaminya dan tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi hari ini, Lin Ming akhirnya bisa melihat bahwa kekacauan utama adalah evolusi dari ketiadaan yang tak terbatas, dan bahwa kekacauan utama mengandung sebagian besar sumber hukum dari awal mula alam semesta. Adapun yin dan yang, itu bukanlah gagasan abstrak, melainkan partikel yang benar-benar ada sebagai manifestasi terkecil dari materi. Transformasi yin dan yang menjadi seluruh keberadaan bukanlah omong kosong. Partikel yin dan yang sangat kecil itu benar-benar ada dalam segala hal. Ini termasuk bintang-bintang, termasuk gunung dan sungai, laut dan danau, termasuk semua orang di dunia. Bahkan Lin Ming tidak terkecuali. Bahkan batu kekacauan di sini dibentuk oleh energi yin dan yang. Dalam semua materi, energi yin dan yang ada secara setara. Jika tidak, jika mereka berada dalam situasi yang tidak seimbang maka mereka akan menghasilkan guntur. Guntur ilahi dari api, air, logam, tanah, kayu, itulah bagaimana 5 elemen guntur ilahi dihasilkan. Meskipun guntur terikat pada 5 elemen, sebenarnya itu bukan milik 5 elemen. Sebaliknya, itu adalah evolusi dari 5 elemen. Dalam periode singkat ini, Lin Ming menyadari banyak kebenaran. Dia secara pribadi melihat evolusi alam semesta. Menyaksikannya sama saja dengan menyaksikan miliaran tahun alam semesta dipadatkan menjadi momen yang singkat. Pengalaman ini sendiri merupakan sebuah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Bahkan Holy Lord atau World King mungkin tidak beruntung bisa mengalaminya. Pada saat itu, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan pengetahuan. Dia merasakan lautan rohaninya tiba-tiba bergetar. Aura tak terbatas melonjak ke dunia, disertai dengan fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya yang meluap dari batu kekacauan dan mengalir ke tubuh Lin Ming. Fragmen hukum ini terus-menerus diserap oleh Lin Ming, berubah menjadi tanda misterius di dalam tubuhnya. Dan di langit di atas laut spiritual Lin Ming, semangat pertempuran nenek moyang abu-abu perak mulai berubah. Jejak samar energi nenek moyang dasar berkumpul di atas semangat pertempuran berbentuk tombak. Hal ini membuat semangat pertempuran memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya ini awalnya berwarna perak tetapi perlahan mulai bercampur dengan cahaya kemasan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya kemasan muncul, menjadi semakin terang dan melimpah hingga benar-benar menelan cahaya perak. Pada saat itu, semangat pertempuran berbentuk tombak dalam lautan spiritual Lin Ming akhirnya berubah dari perak menjadi emas berkilau. Setelah akumulasi jangka panjang, semangat bertarungnya akhirnya berhasil menembus hambatan kesempurnaan perak dan menjadi semangat bertarung emas. Semangat pertarungan emas dapat diproyeksikan ke dunia dan membentuk ruang kemauan. Pada langkah ini, semangat bertarung akan memberikan efek yang luar biasa pada kekuatan tempur seseorang. Semangat pertarungan emas tidak lagi hanya sekedar metode serangan pendukung tetapi juga bisa digunakan sebagai metode serangan utama. Namun, semangat pertempuran emas Lin Ming berbeda dari seorang seniman bela diri biasa. Itu bukanlah emas yang bersinar cemerlang, tapi warna gelap energi nenek moyang menyatu ke dalamnya. Itu warna emas gelap. Semangat pertempuran emas gelap mengandung aura kuno dan tak terbatas, inilah suasana kekacauan. Karena Lin Ming telah merasakan hukum kekacauan, semangat pertarungan neneknya mengandung aura energi nenek yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Karena atribut khusus ini, semangat pertempuran Lin Ming hanya pada tingkat emas formatif, tapi sebenarnya jauh lebih kuat daripada semangat pertempuran emas sukses kecil yang normal. Seorang seniman bela diri dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 sebenarnya memiliki semangat bertarung yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi. Prestasi ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata jenius yang luar biasa. Pada saat ini, ketika Lin Ming mengingat slip batu giok yang ditinggalkan Peri Feng kepadanya, dia merasa seolah-olah semua kebenaran di dalamnya mudah dilihat dan dipahami. Memang benar, hukum kekacauan tidak berhubungan langsung dengan hukum kebakaran. Namun, hukum kekacauan mencakup segalanya. Dari waktu, ruang, yin dan yang, 5 elemen, bintang, kehidupan, semuanya termasuk dalam hukum kekacauan. Inilah alam semesta yang berasal dari kekacauan, dan semua materi serta energi di dunia adalah bagian dari alam semesta. Kekacauan adalah dasar dari alam semesta. Begitu seseorang memahaminya, itu sama dengan memahami hakikat alam semesta. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mulai saat ini, Lin Ming telah benar-benar melangkah ke jajaran dewa sumber hukum alam semesta. Adapun para jenius lainnya, mereka dikurung di luar pintu, menunggu dengan cemas untuk menangkap potongan-potongan kecil hukum yang meluap dari jajaran hukum ilahi ini. Saat mereka bahagia dan puas dengan pencapaian mereka sendiri, Lin Ming sebenarnya berenang dalam jajaran hukum ilahi, memulai perjalanannya untuk memahami asal-usul alam semesta. Inilah inti dari kesenjangan. Perbedaan ini tidak akan terlihat terlalu jelas pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, jarak antara dia dan orang lain akan mulai menjadi semakin besar. Pada saat itu, Lin Ming benar-benar akan melangkah menuju puncak seni bela diri. Adapun para jenius lainnya, termasuk Yan Little Moon yang berbakat sekali dalam 1 milenium, mereka paling banyak dijamin akan menjadi seseorang seperti ketua istana masa depan dari salah satu istana cabang klan Phoenix kuno. Adapun untuk menjadi Holy Lord yang lebih tinggi dan menjadi penguasa klan Phoenix kuno, mereka harus mengerahkan upaya yang sangat besar. Dalam proses ini, jika pikiran, mentalitas, kemauan, takdir,
atau kekuatan mereka melemah 1 poin saja, mereka akan gagal. Waktu perlahan berlalu. Tanpa menyadarinya, Lin Ming sudah berada di Menara Totem selama 1 tahun penuh. Di tahun ini, masih banyak pecahan hukum di dalam batu kekacauan. Apa yang berhasil diserap Lin Ming hanyalah sebagian kecil saja. Dia terbaring di udara seperti sebelumnya, menahan baptisan pecahan hukum. Dan di luar Menara Totem, banyak perubahan besar terjadi lagi. Dao Hong Putih, Lu Xiaoyun, Yan Little Moon, dan Xiao White Snow semuanya telah menyelesaikan periode pengasingan kedua mereka di Menara Totem. Sekarang, mereka semua berlatih di 18 neraka api. Mereka telah menyelesaikan 2 putaran pengasingan dalam Menara Totem, tetapi untuk Lin Ming, dia bahkan belum menyelesaikan putaran pertamanya. Setelah pengasingan periode kedua, murid alam transformasi ilahi seperti Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun tidak mengalami perubahan sebesar itu. Hal ini juga sudah diduga. Pada batasannya, mereka memerlukan waktu yang sangat lama untuk memahami hukum, dan mereka harus melakukannya secara teratur, langkah demi langkah. Ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dengan cepat dalam 1 atau 2 tahun sebenarnya adalah hal yang mustahil. Namun, Yan Little Moon dan Xiao White Snow telah membuat kemajuan luar biasa. Bab 1009, Utusan Markas Besar. Setelah Xiao White Snow menyelesaikan periode pengasingannya yang kedua, dia akhirnya bisa memasuki tingkat keempat, dan bahkan mencapai tambahan 2000 mil. Hasil ini mendekati jarak yang dicapai Yan Little Moon setelah dia meninggalkan periode pengasingan pertamanya. Tapi bagi Yan Little Moon sendiri, dia bahkan lebih menakjubkan. Setelah dia meninggalkan periode pengasingannya yang kedua, dia menerobos ke neraka api tingkat kelima dan mencapai tambahan 4000 mil. Kedalaman ini sudah melampaui jarak yang dicapai Dao Hong Putih dalam uji coba peleburan 18 neraka api ketika dia pertama kali tiba sebagai murid pemula. 70-80 tahun yang lalu, ketika Dao Hong Putih juga masih menjadi murid junior, dia telah melewati 2 tahun percobaan peleburan Phoenix kuno dan hasil akhirnya adalah sejauh 3000 mil ke tingkat kelima. Hasil ini telah dilampaui oleh Yan Little Moon hanya dalam 1 tahun. Hasil ini cukup untuk membuat khawatir markas besar klan Phoenix kuno. Entah itu fenomena teratai mekar selangkah demi selangkah, atau mencapai kedalaman 4000 mil ke tingkat kelima hanya dalam waktu 1 tahun, keduanya adalah hasil yang mengejutkan dan membuat kagum semua orang. Hasil ini bahkan melampaui para jenius berbakat dari markas besar klan Phoenix kuno. Dapat dikatakan bahwa selama tidak terjadi apa-apa pada Yan Little Moon, dia akan menjadi ketua istana di masa depan dari salah satu dari 72 istana cabang klan Phoenix kuno, yang mengendalikan wilayahnya sendiri. Itu akan menjadi tujuan yang sangat mudah untuk dicapai. Dan jika dia berlatih dengan baik, bahkan ada sedikit harapan bahwa dia akan menjadi patriark klan Phoenix kuno berikutnya. Itu adalah karakter tingkat Holy Lord dari alam ilahi. Bakat seperti itu jelas layak mendapat perhatian klan Phoenix kuno. Selain itu, beberapa tetua dari kantor pusat bahkan berpikir untuk menikahkan Yan Little Moon dengan keluarga mereka. Apa, markas besar mengirim beberapa orang ke sini? Entah itu Sun Chi Prestar, Chu Red Cloud, atau salah satu murid dari 3 istana cabang, semuanya terkejut ketika mendengar berita ini dari wali berjubah hitam Fire Spirit Star. Markas besar klan Phoenix kuno adalah pusat kekuasaan seluruh klan Phoenix kuno. Di markas besar klan Phoenix kuno, ada berbagai macam tetua hebat yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam jumlah besar. Ada penatua disiplin, penatua merit, penatua alkimia, penatua pemurni, dan segala macam penatua lainnya. Para tetua ini tidak lebih lemah dari para pemimpin istana dari 72 istana cabang. Bahkan ada beberapa tetua dengan posisi penting yang berada di atas ketua istana dalam hal kekuasaan dan wewenang. Selain itu, ada juga sesepuh tertinggi. Para tetua tertinggi ini semuanya adalah orang-orang tua yang mengerikan dan tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. Mereka adalah sesepuh atau wakil sesepuh lama yang telah mundur dari posisi mereka dan dengan sepenuh hati mendedikasikan upaya mereka untuk berkultivasi. Demikianlah mereka menjadi sesepuh tertinggi. Budidaya mereka telah lama mencapai batas yang tidak terbayangkan. Ada di antara mereka yang telah mundur dari posisi patriark puluhan ribu tahun yang lalu. Kekuatan mereka bisa dibayangkan. Jadi, apalagi Chu Red Cloud dan Sun Chi Prestar, bahkan karakter seperti Xiao Jiuyang dan Pei Feng harus menghormati mereka yang berasal dari markas besar klan Phoenix kuno. Di dunia manusia, ini seperti seorang menteri kekaisaran yang mengunjungi hakim setempat. Markas besar telah mengirim pengunjung. Semua murid keluar dan menyambut mereka. Utusan berjubah hitam mengeluarkan perintah. Untuk masalah serius seperti itu, selain para murid yang masih terkurung di Menara Totem, semua murid diharuskan berkumpul di 18 neraka api dan menunggu peninjauan dari utusan markas. Bahkan ada beberapa murid yang masih berada di Menara Totem yang mengakhiri pengasingan mereka lebih awal untuk melihat kemuliaan dan keagungan orang-orang ini dari markas. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pada hari ini, awan merah tiba-tiba berkumpul di atas Fire Spirit Star. Awan merah ini membumbung sejauh ribuan mil dengan angin surgawi yang membara menderu-deru di bawahnya. Kemudian, riak-riak mulai muncul di angkasa, dan langit itu sendiri tampak terkoyak. Kepala gagak emas besar muncul dari celah angkasa, perlahan merobeknya semakin jauh. Fluktuasi ruang angkasa terjadi ribuan mil. Setelah kepalanya muncul, muncullah mahkota bulu yang sangat indah, melingkari leher yang indah. Burung ini memiliki punggung seperti pegunungan dan lebar sayapnya mencapai ratusan mil.
Saat sayapnya terbentang, sayapnya cukup lebar untuk menutupi langit dan tajam seperti senjata dewa yang tak tertandingi. Cakarnya berkilau dengan cahaya dingin seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Ini adalah seekor gagak emas besar dengan panjang tubuh beberapa ratus mil. Penampilannya mirip dengan burung phoenix. Garis keturunan phoenix kuno gagak emas ini tidak diragukan lagi sangat kaya. Untuk membesarkan burung gagak emas semacam ini, jumlah sumber daya yang dibutuhkan sungguh mencengangkan. Saat burung gagak emas besar muncul, angin surgawi berapi-api yang tak berujung yang bertiup di sekitar bintang roh api tiba-tiba berhenti bergerak. Di depan gagak emas ini, energi asal api dari bintang roh api bagaikan tentara yang membungkuk kepada seorang jenderal, semuanya menyerah atas kemauannya sendiri. Dan di atas mahkota emas ini ada utusan laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga sejumlah pembantu rumah tangga. Dari dua utusan ini, pria itu sangat tinggi dan dia mengenakan satu set baju besi berwarna merah. Sosoknya berwibawa dan agung. Sedangkan untuk perempuan, dia lebih mungil, tingginya hanya mencapai dada laki-laki. Dan, yang paling aneh adalah dia memiliki ekor rubah yang panjang. Jelas sekali bahwa dia bukanlah manusia murni. Ini tidak aneh. Ada banyak ras non-manusia di alam ilahi. Misalnya saja iblis raksasa, im, fei, dan lain sebagainya. Jauh di luar alam ilahi, bahkan ada dunia yang seluruhnya terdiri dari berbagai ras. Namun karena jaraknya sangat jauh, pada dasarnya mereka ada secara independen dari 3.000 dunia besar di alam ilahi. Meskipun skala mereka jauh dari sebanding dengan 3.000 dunia besar di alam ilahi, total ukuran mereka jika dijumlahkan masih jauh lebih besar daripada satu dunia utama alam ilahi. Wanita berekor rubah ini jelas memiliki garis keturunan monster-monster di dalam dirinya. Dia juga memiliki garis keturunan manusia dan garis keturunan Phoenix kuno, dengan total 3 jenis garis keturunan yang berbeda. Namun hal ini tidak menjadi masalah sama sekali. Klan Phoenix kuno menganggap siapapun yang memiliki garis darah Phoenix kuno sebagai salah satu anggota klan mereka. Utusan pedang emas Duke, Raja Sweetie Fox. Saya tidak pernah menyangka keduanya akan datang. Chu Redcliffe langsung mengenali kedua kedatangan itu. Keduanya berusia sekitar 10.000 tahun dan merupakan tokoh yang sangat terkenal dan terkemuka di markas besar klan Phoenix kuno. Lebih spesifiknya, mereka adalah penerus posisi penting di kantor pusat. Tanpa kecelakaan, Duke Golden Sword akan menjadi penatua disiplin berikutnya, dan Raja Sweetie Fox akan menjadi utusan urusan dalam negeri. Meskipun utusan urusan dalam negeri bukanlah seorang tetua, kekuatan dan pengaruh mereka sebenarnya melebihi sebagian besar tetua. Posisi utusan urusan dalam negeri sama dengan posisi mayordomo seluruh klan Phoenix kuno. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan sumber daya dan mendistribusikannya keluar. Ini setara dengan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari 100 miliar anggota klan Phoenix kuno. Otoritas dari posisi seperti itu bisa dibayangkan. Setiap orang dari 72 kepala istana harus sangat tersanjung dan menyenangkan bagi utusan urusan dalam negeri saat ini dan masa depan. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka berhasil menyinggung utusan urusan dalam negeri, mereka akan mendapati sumber daya yang diberikan kepada mereka berkurang 20-30%, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya tidak peduli seberapa banyak mereka menangis. Sebelumnya, hubungan Phoenix Cry Palace dengan utusan urusan dalam negeri jauh lebih rendah daripada hubungan Charming Phoenix Palace. Itulah alasan mengapa Sun Ciprestar begitu kasar terhadap esensi logam pentatis dan telah ditipu habis-habisan oleh Chu Redcliffe. Dia telah memikirkan hal ini selama bertahun-tahun. Ketika semua orang melihat utusan Duke Pedang Emas dan Raja Sweetie Fox, Chu Redcliffe, Sun Ciprestar, dan para tetua dari 3 istana cabang lainnya datang untuk menyambut mereka dengan hormat, wajah mereka semua dipenuhi senyuman. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bantu. Perbedaan statusnya terlalu besar. Status penatua disiplin dan utusan urusan dalam negeri berada tepat di atas status 72 kepala istana. Sebagai penerus, masa depan mereka sudah ditentukan, dan dengan demikian mereka memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada calon kepala istana seperti Peri Feng dan Sage Jiuyang. Namun untuk Chu Redcliffe dan Sun Ciprestar, yang satu adalah tetua istana dari Istana Phoenix yang tampan dan yang lainnya bahkan lebih buruk lagi, dia hanyalah wakil kepala aula dari Aula Phoenix di Istana Phoenix Cry. Status mereka tidak hanya berbeda sedikit, tidak ada yang bisa membandingkan mereka. Utusan berjubah hitam yang bertanggung jawab atas Fire Spirit Star tampak tidak terganggu. Dia dengan tenang berkata, Pedang Emas, Sweetie Fox, aku tidak pernah berpikir bahwa uji coba peleburan bintang roh api ini akan cukup mengganggu kalian berdua. Hahaha, Blackwood, sudah 3.000 tahun sejak kita terakhir bertemukan. Anda datang ke Fire Spirit Star Atlas World untuk berkultivasi, tetapi ambisi kami selalu berbeda. Saya dan Sweetie Fox di sini selalu ingin mengabdi pada klan dari dalam dan memegang posisi. Dari pelindung, kita akan menjadi sesepuh dan terus berusaha merangkak ke atas. Jika kami bisa menjadi wakil sesepuh maka tawa kami dalam mimpi pun akan membangunkan Anda. Sedangkan bagi Anda telah dengan sepenuh hati mengabdikan hidup Anda untuk berkultivasi. Saya khawatir kultivasi Anda telah melampaui kultivasi kami sekarang. Duke Golden Sword tertawa riang ketika dia melihat utusan berjubah hitam itu. Dengan kata-kata ini, Chu Redcliffe, Sun Ciprestar, dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka memandang utusan berjubah hitam itu dengan rasa tidak percaya di mata mereka.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penjaga bintang roh api yang sederhana dan tampak biasa itu sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Mungkinkah orang ini menganggap bintang roh api sebagai tempat yang indah untuk bercocok tanam dan dengan demikian melamar menjadi penjaga tempat ini? Pedang emas, lelucon macam apa yang kamu buat sekarang? Awalnya saya lebih rendah dari kalian berdua, dan selama proses seleksi saya tersingkir. Saya tidak dapat membandingkannya dengan Anda, jadi saya tidak menerima fokus utama dari kantor pusat seperti Anda. Masa depanmu jauh lebih baik daripada masa depanku. Tapi, kenyataannya adalah apakah saya memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini atau memilih untuk memegang posisi di klan seperti Anda, kami berdua hanya berusaha berjalan sejauh yang kami bisa di jalur seni bela diri kami. Kami berdua bepergian ke tujuan yang sama dengan jalan yang berbeda. Utusan berjubah hitam itu berkata dengan santai. Monarch Sweetie Fox tertawa cerah dan berkata, oke, kita bisa mengenang masa lalu di lain waktu. Kami datang ke sini karena suatu alasan, dan itu adalah untuk melihat apa yang disebut Yan Little Moon dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Saya mendengar bahwa remaja putri ini telah memahami fenomena bunga teratai mekar selangkah demi selangkah. Itu akan membuatnya jauh lebih kuat dariku sebelumnya. Monarch Sweetie Fox belum memahami Lotus Blooming langkah demi langkah dan hanya membentuk Blue Lotus Domain yang sempurna. Ini membuktikan betapa langkanya fenomena teratai mekar selangkah demi selangkah, jelas pantas disebut legenda. Gadis muda Yan Little Moon ini mengejutkanku. Dia tidak berasal dari 3 klan keluarga besar dan hanya memiliki latar belakang keluarga Yan dari Istana Phoenix tampan. Pengalaman hidupnya memang tidak bisa dibilang terlalu kaya namun ia tetap mampu meraih prestasi seperti itu. Ini adalah hasil dari takdirnya yang besar, itu tidak mudah sama sekali. Kita harus meminta Pericu menjelaskan hal ini kepada kita. Saat Blackwood berbicara, dia menoleh ke Chu Redcliffe. Chu Redcliffe biasanya adalah orang yang sangat cerdas dan licik dengan banyak rencana darurat. Dia bahkan beberapa kali berhasil menipu seseorang seperti Sun Ciprestar. Tapi menghadapi Raja Sweetie Fox, Duke Golden Sword, dan Blackwood ini, yang tampak biasa-biasa saja namun sebenarnya sama kuatnya dengan 2 utusan yang datang, mau tak mau dia merasa gugup. Bukan hal yang mengejutkan jika dia merasa gugup. Di kerajaan Fana, ini seperti seorang hakim pedesaan yang tiba-tiba mengetahui bahwa utusan kekaisaran sedang berkunjung untuk menilai pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan hal ini? Ini adalah pertanyaan yang menyangkut masa depannya dan apakah Yan Little Moon bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Itu adalah esensi darah Phoenix. Apalagi dia, bahkan sosok hebat seperti kepala istana-istana Phoenix yang tampan pun tidak bisa mendapatkannya. Esensi darah Phoenix hanya dianugerahkan kepada jenius terhebat yang tak tertandingi dari klan Phoenix kuno. Dan Raja Sweetie Fox di depannya adalah utusan-urusan dalam negeri masa depan. Dia memiliki wewenang untuk mengendalikan hampir semua sumber daya dalam klan Phoenix kuno. Tentu saja, itu tidak berarti dia memiliki wewenang untuk menetapkan sesuatu seperti esensi darah Phoenix. Namun, dia bisa mengajukan permohonan ke markas besar untuk mendapatkan drop dan meminta patriark atau dewan tetua memutuskan. Chu Redcliffe menarik napas dalam-dalam dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia berkata, melapor kepada utusan Tuan dan Nyonya, Little Moon kami pernah melakukan perjalanan untuk bersenang-senang dan berpetualang ke luar negeri dan berhasil menemukan kolam darah burung Phoenix, mencapai garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Tapi, selain nasib Little Moon yang luar biasa, persepsinya juga luar biasa. Itulah satu-satunya alasan dia berhasil memahami fenomena langkah demi langkah mekar teratai selama uji coba peleburan Phoenix kuno ini. Little Moon akan dengan mudah menjadi murid teratas dalam uji coba peleburan Phoenix kuno ini. Bab 1010, Persyaratan Setetes Esensi Darah Phoenix. Lumayan. Monarch Sweetie Fox tersenyum manis dan mengangguk, tampak cukup puas dengan Yan Little Moon. Agar seorang seniman bela diri dapat terus menapaki jalan seni bela diri, takdir dan bakat sangat diperlukan. Ada beberapa talenta puncak klan Phoenix kuno yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno karena latar belakang keluarga mereka. Namun, meski mereka memiliki bakat di antara talenta lainnya, nasib mereka masih kurang. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa berjalan sejauh Yan Little Moon di jalur seni bela diri di masa depan. Fenomena teratai mekar selangkah demi selangkah ini adalah bukti nyata betapa hebatnya takdirnya. Duke Golden Sword kemudian masuk dan berkata, Yan Little Moon tidak terlalu buruk, tapi izinkan saya memperingatkan Anda bahwa Yan Little Moon mendapatkan tempat pertama dalam uji coba peleburan Phoenix kuno bintang roh api ini bukanlah apa-apa. Dalam pandangan kami, hal itu seharusnya terjadi secara alami. Yang harus dia bandingkan adalah para jenius dari 71 istana cabang lainnya dan markas besar Phoenix kuno. Lawannya adalah para jenius yang hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Hanya mereka yang merupakan lawan sebenarnya dari Yan Little Moon. Para jenius dari ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu telah tumbuh sekarang dan telah menjadi tokoh besar dalam klan Phoenix kuno. Misalnya, Duke Golden Sword dan Monarch Sweetie Fox keduanya merupakan mantan penantang uji coba nomor 1 dalam uji coba peleburan Phoenix kuno. Saya berterima kasih kepada Tuan Utusan atas bimbingannya. Little Moon akan mengingatnya. Selain Chu Redcliffe, Yan Little Moon membungkuk. Monarch Sweetie Fox mengungkapkan senyuman penuh penghargaan. Yan Little Moon, kamu harus bergegas melewati 18 neraka api serta arai tempur Dewa Ilusi. Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah.
Jika hasil Anda bagus, maka saya dapat mengajukan permohonan ke urusan dalam negeri untuk mendapatkan hadiah tambahan untuk Anda. Saat Raja Sweetie Fox berbicara, hati Yan Little Moon meledak karena kegembiraan. Dia mengerti bahwa ini adalah kesempatannya. Latar belakang keluarganya sangat bagus dibandingkan dengan murid-murid lain di Istana Cabang, namun dibandingkan dengan klan keluarga raksasa di markas besar, fondasinya terlalu dangkal. Dia perlu menemukan titik balik, dan ini adalah kesempatan keberuntungannya untuk membangkitkan minat kantor pusat. Little Moon, berusahalah sekuat tenaga, kata Curet Clut dengan transmisi suara esensi sejati. Jangan khawatir Bibi, kali ini aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu, dan aku juga tidak bisa mengecewakan diriku sendiri. Yan Little Moon mengepalkan tangan putihnya, hatinya dipenuhi tekad yang teguh. Dia sangat jelas tentang batasannya di 18 neraka api, tapi dia belum pernah mencoba arai tempur Dewa Ilusi sebelumnya. Itu adalah ujian kekuatan tempur komprehensif seseorang, dan biasanya ujian terakhir dilakukan sebelum uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir. Meskipun dia belum pernah mencobanya, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Blackwood tersenyum tipis dan berkata, Senior Ruby Sovereign, karena markas telah tiba, saya meminta Anda membuka cermin roh api sehingga kita semua dapat melihat dengan lebih baik. Hahaha, tawa energi tiba-tiba memenuhi 18 neraka api, tidak masalah, ini hanya sedikit usaha. Ruby Sovereign adalah roh artefak dari 18 neraka api. 18 neraka api itu sendiri adalah artefak roh, dan di dalamnya adalah ruang mandiri. Jika seseorang tidak memiliki izin dari Ruby Sovereign, akan sangat sulit untuk memata-matai apa yang terjadi di kedalaman puluhan ribu mil. Di langit, energi asal api berkumpul, perlahan membentuk cermin energi asal api. Gambar 18 neraka api tercermin di dalamnya. Selesai, Yan Little Moon kan, memasuki, saya menantikan penampilan Anda. Senior Ruby Sovereign, tolong jaga aku. Yan Little Moon berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus 18 neraka api. Melalui cermin roh api di langit, orang lain bisa melihat sosok Yan Little Moon. Dia menerobos neraka api seperti ikan yang lincah, dengan mudah melewatinya tanpa hambatan apapun. Semua energi asal api ungu dan suhu yang sangat tinggi tidak berbeda dengan air hangat baginya, nyaman dan menenangkan. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, Yan Little Moon terus mengalir lurus ke bawah. Bagus, Raja Sweetie Fox mengangguk. Apa yang dia perhatikan adalah aura hukum di sekelilingnya. Dengan hanya bergantung pada pemahamannya tentang hukum kebakaran, Yan Little Moon mampu mengubah semua energi asal api yang ganas dan liar di sekitarnya menjadi energi lembut yang dapat dia serap dengan mudah. Dia bisa melakukan ini dengan bebas dan mudah dengan tangan yang terlatih. Yan Little Moon tidak melambat bahkan ketika dia berhasil menembus ke lantai 4. Baru di lantai 5 kecepatannya mulai menurun secara bertahap. Tingkat kelima 5.000 mil, 5.500 mil, 5.600 mil, Monarch Sweetie Fox diam-diam menghitung dalam pikirannya. Pada jarak 5.600 mil, retakan jelas muncul pada esensi sejati pelindung Yan Little Moon. Begitu dia melanjutkan lebih jauh, dia tidak akan mampu menahannya. Pada jarak 6.000 mil, terdengar suara ledakan yang pecah saat esensi sejati pelindung Yan Little Moon hancur. Angin surgawi yang liar dan merajalela menyerbu menuju Yan Little Moon tetapi terhalang oleh penghalang energi yang diciptakan oleh Ruby Sovereign. Hasil akhirnya adalah 6.000 mil menuju level kelima. 6.000 mil menuju level kelima memang cukup bagus. Raja Sweetie Fox mengangguk sebagai penghargaan. Di masa lalu ketika saya berada di alam penghancuran kehidupan dan datang ke percobaan peleburan Phoenix kuno sebagai murid pemula, saya tidak dapat mencapai kedalaman ini. Saya akan meminta orang lain mencatat hadiah ini. Saat uji coba peleburan ini berakhir, selain hadiah lainnya, saya juga akan memberi Yan Little Moon 3 tetes darah jantung Phoenix. Darah jantung Phoenix bahkan lebih besar dari darah bulu-bulu Phoenix. Setetes darah bulu burung Phoenix sama dengan 100 tetes darah Phoenix kuno biasa, dan setetes darah jantung burung Phoenix sama dengan 50 tetes darah bulu burung Phoenix. Sekarang Raja Sweetie Fox telah memberi Yan Little Moon 3 tetes darah jantung burung Phoenix, itu sama dengan 150 tetes darah bulu burung Phoenix. Harus diketahui bahwa ketika Huo Yang Wang melakukan pertarungan judi dengan Lin Ming, dia telah mengeluarkan 20 tetes darah bulu burung Phoenix. Harga itu cukup untuk membuat semua orang menjadi gila. Dan sekarang Raja Sweetie Fox dengan santai membuang setara dengan 150 tetes darah bulu burung Phoenix sebagai hadiah. Ketika para elit muda heroik lainnya mendengar ini, mereka semua diliputi rasa iri yang tiada taraf. Ada banyak di antara mereka yang bahkan belum pernah melihat 10 tetes darah burung Phoenix dalam hidup mereka sebelumnya. Namun, hadiah seperti itu sebenarnya tidak memuaskan Curet Clut. Bagi Yan Little Moon, yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, 3 tetes darah jantung Phoenix tidak akan memberikan efek yang terlalu luar biasa pada dirinya. Curet Clut mengertakkan gigi dan berkata, anak Little Moon ini memiliki bakat dan takdir, tetapi latar belakang keluarganya biasa saja. Keluarga yang dianggap sebagai keluarga terhormat yang baik di Istana Phoenix tampanku, namun ditempatkan di dalam seluruh klan Phoenix kuno dan dibandingkan dengan klan keluarga Xiao, klan keluarga Huo, dan klan keluarga Huang, mereka bukanlah apa-apa. Bahkan jika keluarga yang melakukan yang terbaik untuk membesarkan dan melatih Little Moon, dukungan yang dapat mereka berikan kepadanya masih terbatas.
Oleh karena itu, saya dengan rendah hati, dan dengan penuh rasa hormat, meminta utusan Raja Sweetie Fox untuk memberikan sumber daya garis keturunan tambahan sehingga kekuatan garis keturunan Little Moon dapat meningkat lebih jauh lagi. Hohohoho, Monarch Sweetie Fox tersenyum lembut ketika dia mendengar Curet Cloud. Kamu ingin meningkatkan kekuatan garis keturunannya lebih jauh. Yan Little Moon sudah memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Jika Anda ingin mengambil langkah maju lagi, saya khawatir Anda akan membutuhkan sesuatu yang lebih baik daripada darah jantung Phoenix. Saya pikir Anda menginginkan esensi darah Phoenix. Tapi, itu adalah sesuatu yang saya tidak bisa bertanggung jawab. Utusan Duke Golden Sword tertawa riang. Pericu, sejak Patriark saat ini mengambil setetes esensi darah Phoenix puluhan ribu tahun yang lalu ketika dia naik ke posisinya, hanya ada satu kali ketika setetes esensi darah Phoenix diberikan kepada seorang junior murid karena percobaan peleburan Phoenix kuno. Ini adalah sesuatu yang apalagi seorang ketua istana, tetapi bahkan beberapa leluhur pun tidak dapat memperolehnya. Baik aku maupun Raja Sweetie Fox belum pernah mendapatkan setetes pun esensi darah Phoenix, dan itu karena kami masih jauh dari kualifikasi. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kualifikasi seumur hidup kita. Hasil Yan Little Moon jauh dari cukup untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Satu-satunya cara yang mungkin adalah jika hasilnya melampaui semua istana cabang lainnya selama 10.000 tahun terakhir. Pericu, kamu harus tahu bahwa Yan Little Moon bukanlah satu-satunya yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, dan dia mungkin bukan satu-satunya yang dapat menghasilkan fenomena Lotus Blooming langkah demi langkah. Hanya dengan mengandalkan poin kecil itu, dia jauh dari bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Saat utusan Duke Golden Sword berbicara, semua murid muda lainnya tercengang. Dalam pikiran mereka, bakat Yan Little Moon sudah berada di puncak kemungkinan. Sampai-sampai tidak ada yang berani mengejarnya. Tapi, mendengarkan kata-kata Duke Golden Sword, bahkan Yan Little Moon gagal untuk bisa meminta setetes esensi darah Phoenix. Tidak ada batasan di alam semesta. Selalu ada puncak yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Dalam uji coba peleburan Fire Spirit Star, Yan Little Moon adalah seekor burung bangau di antara ayam. Namun, uji coba peleburan Fire Spirit Star terjadi setiap 4 tahun, dan setiap kali berlangsung selama 2 tahun. Dalam 10.000 tahun, berapa banyak uji coba peleburan yang dilakukan di sini? Selain itu, klan Phoenix kuno memiliki 72 istana cabang, dan ada juga lebih dari 20 lokasi uji coba peleburan serupa seperti Fire Spirit Star. Dengan demikian, berapa kali uji coba peleburan dilakukan dapat dibayangkan. Mendapatkan tempat pertama dalam uji coba peleburan Phoenix kuno itu sederhana. Namun, ingin menempati posisi pertama dan melampaui semua pesaing lainnya dalam semua uji coba peleburan Phoenix kuno selama 10.000 tahun terakhir adalah hal yang sangat sulit. Bagaimana mungkin Curet Cloud tidak mengetahui hal ini? Dia mengatupkan giginya dan berkata, saya dengan rendah hati meminta utusan Tuan dan Nyonya memberikan target, dan selama Little Moon dapat melampaui target itu, dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Hanya ini yang bisa dikatakan Curet Cloud untuk memaksa kedua utusan itu serta memaksa Yan Little Moon. Harus diketahui bahwa dimanapun ada orang, pasti ada faksi dan hubungan di antara mereka. Di markas besar klan Phoenix kuno dan 3 klan keluarga besar, hubungan di antara mereka rumit dan terkait erat pada 10.000 tingkat berbeda. Junior dari 3 klan keluarga besar, melalui beberapa energi dan metode, mungkin bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix bahkan jika kualifikasi mereka kurang. Namun bagi Yan Little Moon, keluarga yang tempat dia berasal tidak kecil dan tidak besar. Dibandingkan dengan markas besar Phoenix kuno, fondasinya terlalu dangkal. Jika Yan Little Moon ingin berjuang untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix, jalan yang harus dia ambil akan sangat sulit. Curet Cloud menyadari hal ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan mudah untuk berhasil mengajukan setetes esensi darah Phoenix. Dia hanya bisa menetapkan target dan kemudian menerobosnya di hadapan semua orang, dan memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Dia harus membuatnya agar markas besar tidak bisa menolak permintaannya, dan orang-orang yang mencoba melakukan trik kecil tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oh, Monarch Sweetie Fox mengungkapkan sedikit keterkejutan. Matanya bergerak saat dia melihat Yan Little Moon. Dia melihat gadis kecil itu memerah, tinjunya terkepal, jelas tidak mundur. Dia tampak penuh semangat dan keberanian. Jelas dia ingin berusaha sekuat tenaga berjuang demi setetes esensi darah Phoenix ini. Mata Raja Sweetie Fox menunjukkan cahaya geli. Bagus. Tapi, saya hanya bisa melaporkan masalah ini ke kantor pusat, saya tidak punya wewenang untuk menjanjikan apapun kepada Anda. Kantor pusat perlu menetapkan standar untuk target ini. Dan, saya benci bersikap kasar, tapi standar ini akan sangat tinggi. Itu akan sangat tinggi sehingga kalian semua akan percaya bahwa itu tidak mungkin, bahwa kami memaksa kalian ke jalan buntu. Raja Sweetie Fox berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tidak terlalu percaya pada Yan Little Moon, tapi dia masih harus menyampaikan pendapatnya. Dalam 10.000 tahun terakhir, berapa banyak orang jenius yang muncul di antara 100 miliar anggota klan Phoenix kuno? Itu adalah angka yang tidak terhitung jumlahnya. Namun di antara mereka, siapa yang berhasil mendapatkan setetes sari darah Phoenix? Faktanya adalah sejak Raja Sweetie Fox mulai menjabat sebagai penerus utusan urusan dalam negeri, beberapa klan keluarga telah menampilkan kejeniusan mereka yang paling mempesona dan meminta setetes esensi darah Phoenix darinya.
Kantor pusat juga telah memberi mereka standar, namun tidak satupun dari mereka yang mampu mencapainya. Standar ini sangat keterlaluan bahkan bagi Raja Sweetie Fox. Bahkan jika klan keluarga tersebut menggunakan semua koneksi mereka untuk mengurangi standar sedikit pun, semuanya telah gagal tanpa kecuali. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.